disilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, terima kasih sudah datang di Roadshow Offline Satria Mahardika Regional Sumatera Selatan. Yeay, beri tepuk tangan dulu untuk Satria Mahardika 2024. Oke, seru banget pagi ini Kak Selvi. Ya, bener. Ini dari SMA mana aja? Banyak banget ini, ada SMA, SMK, SMP juga. SD nggak ada ya? Nggak ada, belum waktunya main game dulu ya nanti. Fokus Dan belajar dulu SD ya. pastinya, Ini ada SMA-nya Kak Selvi nggak pagi ini? nggak ada. Nggak ada ya? Kak Selvi kejauhan, Ya. merantau sih. Ya jauh sih Kak Husni ya. Kami juga ucapkan selamat datang untuk Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Sumatera Selatan diwakili oleh Kabid Kebudayaan. Selamat datang untuk Bu Cahyo. Kemudian juga Kepala Dinas Pendidikan Olahraga Sumatera Selatan diwakili oleh Kabid Pembudayaan Olahraga. Selamat datang untuk Pak Dahlan. Kemudian Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Selatan diwakili oleh Pak Anang Purnomo Kurniawan ST. Selamat datang Pak. Dan juga pastinya kepada seluruh siswa-siswi SMA, SMK, dan SMP beserta guru pendampingnya dalam Kesatria Mahardika 2024. Oke, sekali lagi tepuk tangannya dulu dong. Seru banget ya Kak Selvi, karena akhir-akhir ini yang booming, yang viral, yang sering kita dengarkan di RRI Palembang, ya, terkhusus di Pro 2 Palembang, Kak Husni sering play jinglenya, terus juga promonya dari Kesatria Mahardika. Kalau kemarin hampir setiap hari ya, kemarin ada roadshow online-nya juga. Sudah, jadi rangkaian kegiatan itu bukan cuma hari ini, sebelumnya sudah ada rangkaian acara mulai dari pra-event, kemudian ada roadshow online, mungkin beberapa teman-teman ada yang sudah pada ikutan ya. Roadshow online-nya, dan hari ini kita memulai roadshow offline. Setelah itu nantinya bakalan ada online qualifier. Untuk perlombaannya apa aja sih Kak Husni? Banyak banget, apalagi nih buat adik-adik atau teman-teman yang suka banget main games ya. Di luar pembelajaran sekolah, biasanya ngisi waktu buat refresh. Karena sebenarnya ada ekstrakurikuler Bener. e-sport. Karena banyak juga banget, kalau game mobile sekarang kan Iya. udah banyak banget. Dan sekarang ditambah satu lagi yang gak kalah kerennya game mobile. Karya anak bangsa sendiri loh. That's right, kerjasama dari Lokapala dan RRI. Tentunya di mana ini kemarin sudah kita roadshow online-nya, live juga talk show di Pro 2 Jakarta dan kita relay juga di Palembang Kak Selvi. Betul. Di mana udah ada kisi-kisi, udah ada gambaran bentuk game mobile-nya seperti apa. Itu nanti di Lokapalanya. That's right. Tapi buat yang mungkin, aduh aku nggak pandai nih kayak aku nih ya, aku nggak pandai main game mobile, emang itu aja? Enggak dong, Banyak ada dong. juga lomba untuk kamu yang bisa bikin konten. Karena ada lomba konten kreator, kemudian buat yang ikutan ekskul nari, ada lomba tari kreasi. Boleh Tarik banget kreasi, ikutan tuh. bener banget. Biasanya kalau ada di ekstrakurikuler di Iya, sekolah bener. ya. Ini buat adik-adik yang suka nari, cewek, cowok yang ikut dan aktif juga di organisasi. Walaupun gak aktif juga bisa ikutan nih Kak Selvi. Bisa, yang pinter nyanyi, suka cover lagu, ada song cover juga. Dan gak ketinggalan nih, yang lagi booming, Shoutcaster. That's right. Ya biasanya kalau ngomel-ngomel sendiri main games nih gitu kan. Aduh ini bisa jadi shortcaster. Karena pengalaman Kak Husni juga
itu bisa apa ya? Bukan hanya mau nambah wawasan untuk main gamenya juga, tapi di mana Soulcaster ini bisa melatih kita untuk ngomong, gimana space dia juga buat teman-teman pas lagi online di gamesnya buat ngarahin teman-teman, ke kanan ini atau juga paham dengan hero-hero dari gamenya sendiri. Betul. Nah, sebelum kita mengenal lebih jauh lagi tentang Kesatria Mahardika 2024 Tapi ini. tunggu dulu Kak Selvi. Apa? Ada satu lagi challenge yang bisa adik-adik ikutin, yaitu ada song cover. Song cover? Iya benar. Jadi di situ yang hobi jamming-jamming, ada ekstrakurikulernya juga di sekolah gitu ya, ngeband atau juga solo vokal, bisa ada ikutan song cover nih Kak Selvi. Harus ikutan, karena ini hadiahnya ratusan juta rupiah loh Kak totalnya, oke. Lumayan ini buat tambahan jajan sekolah Kak Selvi ya. Ya, pastinya. Oke, kalau begitu biar kegiatan kita ini bisa berjalan dengan lancar untuk pagi hari ini, kita akan bersama-sama mengiringi doa pagi hari ini yang akan dibawakan oleh Jafar Assegaf. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memimpin pembacaan doa menurut agama Islam. Bagi yang beragama selain Islam dipersilahkan untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad da'imata fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami bersyukur atas kehadirat-Mu yang senantiasa memberikan petunjuk dan perlindungan dalam setiap langkah kami. Pada kesempatan yang mulia ini, kami berkumpul di RRI Palembang ini dalam rangkaian roadshow offline kegiatan Ksatria Mahardika Student Championship dengan penuh semangat dan harapan. Kami memohon kepadamu ya Allah, agar Engkau memberkahi setiap langkah kami dalam kegiatan ini. Jadikanlah setiap pertemuan ini sebagai kesempatan untuk kami berbagi pengetahuan, semangat dan inspirasi yang positif. Serta jadikanlah roadshow ini sebagai sarana untuk menginspirasi dan membimbing para peserta agar dapat berkompetensi dengan sportivitas, kejujuran dan kecerdasan. Ya Allah, jadikanlah setiap rintangan sebagai peluang untuk kami belajar dan bertumbuh. Ya Allah, dengan penuh harapan dan keyakinan kami mengucapkan syukur dan memohon ampunan atas segala dosa dan kesalahan kami. Terimalah doa kami ini, ya Allah yang Maha mendengar, kabulkanlah permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, demikianlah pembacaan doa. Semoga acara kita hari ini berjalan dengan lancar ya Kak Husni. Makin berkah ya, biar lancar karena event kita ini kita harapkan juga semakin seru. Kalau kemarin sempat di roadshow online-nya juga seru ya. Oke, dan selanjutnya nih Kak Selvi. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, diwakili oleh Kasih Peserta Didik SMA kepada Bapak Anang Purnomo Kurniawan ST. Dengan hormat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terhormat Kepala RRI beserta segenap jajaran, Bapak Ibu, para pejabat dari instansi lain. Mohon maaf tadi kita belum sempat ngobrol-ngobrol Pak, karena saya
kebetulan sebagai koordinator di PPDB Pak. PPDB SMA lagi berlangsung dan dinamika yang terjadi sangat banyak, bergejolak dan kami terus berkoordinasi. Kemarin kena demo, minggu lalu kena demo dan seterusnya. Tapi dinikmati saja ya Pak Bu ya. Kemudian segenap panitia, penyelenggara kegiatan, pihak sponsor dari Antarupa Studio dan dari berbagai pihak yang telah berkontribusi pada kegiatan yang sangat baik ini. Kemudian terlihat juga dari sekolah-sekolah, ini ada SMP, SMA, SMK, sederajat, disertai oleh guru pendampingnya masing-masing. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat karunia, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat silaturahim. Kita bisa sama-sama berada di sini untuk lebih menggali potensi minat bakat kreativitas kita. Permohonan maaf yang sebesar-besarnya dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Kami informasikan bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan ada 2 kepala dinas, dalam artian definitifnya adalah Pak Teddy. Beliau ditugaskan sebagai penjabat bupati di Kabupaten Ogan Komering Ulu, sehingga tugasnya sehari-hari diberikan kepada PLH Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, yaitu Bapak Sutoko. Kedua-duanya memiliki SK Gubernur dan PLH-nya merupakan PLH mandat dengan kewenangan yang relatif sama. Karena Pak Sutoko juga sebagai pengguna anggaran, juga sebagai penanda tangan dari kinerja kepegawaian. Nah, di situ mungkin informasi untuk kita semua. Bapak Kepala Dinas sedang ada kegiatan di tempat lain, jadi kemarin kami sampaikan juga baru selesai exit meeting BPK dan tentu ada tindak lanjut dari hasil pemeriksaan yang harus segera diselesaikan. Titip salam hormat dan apresiasi, ucapan terima kasih sebesar-besarnya dari pimpinan, dari Kepala Dinas dan dari Pak Joko juga selaku Kabid SMA. Tadi kami sempat berdiskusi dengan adanya kegiatan workshop, lomba konten kreator, lokapala turnamen, showcaster, lokapala berbahasa daerah, song cover, lomba tari kreasi, dan UMKM. Nah di sini juga di luar kita lihat banyak UMKM, artinya ini kegiatan luar biasa. Saya ingat dulu kesini juga waktu festival pelajar ya Ibu ya. Dan mohon maaf saya dulu sangat ingin sekali berkolaborasi lebih lanjut, namun suatu keniscayaan kami di Dinas Pendidikan, khususnya saya yang mengelola PPDB ini, sedang masa sibuk-sibuknya Bu. Tapi mudah-mudahan nanti siapapun yang ditugaskan pimpinan akan lebih concern lagi mengawal kegiatan-kegiatan dari RRI. Karena Dinas Pendidikan juga belum tentu memiliki anggaran yang cukup untuk kegiatan-kegiatan kreativitas seperti ini. Tentu dengan adanya kontribusi dari RRI dan berbagai pihak ini sudah sangat membantu dalam rangka memberikan wadah, memberikan kesempatan anak-anak untuk berlomba, menunjukkan kreativitasnya. Ini adalah kawah candra di muka, masa-masa sekolah, masa-masa kita berekspresi, lakukan apapun yang baik. Terus mencoba dan kita harus berani gagal. Lebih baik kita gagal di masa muda daripada nanti di masa tua kita sering gagal. Jadi ketika kita banyak gagal tentu pengalaman dan kematangan kedewasaan akan tumbuh seiring sejalan. Kami berharap komunikasi terus berlanjut Bu, mohon maaf sempat beberapa kali miskomunikasi. MOU, MOA atau apapun secara birokrasi, kalaupun itu bisa kita pangkas, kita bisa sederhanakan, kita terus memakai jalur koordinasi, komunikasi melalui telepon, WA atau hal-hal sederhana. Intinya dari Dinas Pendidikan tentu sangat mendukung, sangat positif, sangat berterima kasih dan mungkin sesekali-kali kami yang akan mengundang RRI. Dan kemarin di acara workshop PPDB di SMK 2 kami juga mengundang dari perwakilan RRI untuk bersama-sama meliput PPDB yang dihadiri oleh direktur, supervisor PPDB dan berbagai pihak. Dan nantinya mungkin ada kolaborasi lagi, mudah-mudahan kegiatan-kegiatan Dinas Pendidikan bisa dibantu oleh TVRI untuk dipublikasikan. Akhir kata untuk para peserta didik, siswa-siswi yang mengikuti lomba, semangat, jangan takut gagal, jangan mudah menyerah, meskipun Indonesia kalah, ya, tapi kalah dengan terhormat ya.
Skornya 1-2. Dan mudah-mudahan dari Garuda Mas kita bisa belajar bagaimana kalau kita enjoy dalam pertandingan, kita all out. Jalan saja, nanti tinggal nasib yang akan menentukan setelah kita berusaha dan berdoa. Mudah-mudahan keberhasilan masa depan akan ada ketika manakala kita akan terus berusaha dan konsisten terhadap hal-hal yang baik. Jangan lupa attitude, di antara skill, keterampilan, pengetahuan, ada fondasi dasar, etika, sikap. Pak PJ Gubernur sering menyampaikan ada kecerdasan intelektual yang memiliki porsi hanya 20%. Misalnya baca tulis di sekolah dan seterusnya. Bukan berarti mendiskreditkan pelajaran di sekolah. Namun 80%-nya ada di kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, kecerdasan moral, dan kecerdasan etika. Ini adalah salah satu wadah untuk menumbuhkan kecerdasan tersebut dan akan menjalin kolaborasi, membangun relasi, itulah kunci kesuksesan. Mudah-mudahan kita semua sukses di jalannya masing-masing. Mohon maaf atas segala kekurangan, kami akhiri sambutan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita berikan tepuk wabarakatuh. tangan untuk Pak Anang Purnomo Kurniawan, mewakili Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Terima Provinsi kasih Bapak Sumatera Anang Selatan. ya. Jadi membuat tambah semangat lagi, bukan lagi generasi muda zaman sekarang ya. Iya. Sedikit Kak Husni kutip nih Kak Selvi. Apa? Buat anak-anak muda ini tadi Bapak Anang bilang gak apa-apa gagal di usia muda ya. Kirain nggak apa-apa timnas kalah. Enggak, itu nanti. Yang penting nanti enggak kagok lah kalau istilahnya kalau udah dewasa seperti kita ya. Iya, jadi kita belajar yang namanya maka dari sportivitas sih sebenarnya. Benar. Mari kita gagal. Enggak dong. Ya. Mari gagal Jangan bersama-sama. takut Enggak. gagal. Oke, sekali lagi tepuk tangan ya dulu dong. Oke, ada yang baru datang kayaknya Kak Husni, silakan registrasi dulu ya, Iya. karena ini teman-teman dari SMP, SMK, SMA yang ada di Palembang lumayan banyak loh, bakal berkompetisi di sini ya. Benar, udah ganteng-ganteng, cantik-cantik ya, sama kayak MC kita pagi ini. Padahal tadi kalau kata Pak Anang, kakak kelasnya tuh lagi pada sibuk-sibuknya ya. Benar, kita nggak tahu nanti Lagi selain persiapan juga mereka tuh menerima adik kelas yang baru. benar di calon-calon gamers atau mungkin ada bakat yang lain atau bisa jadi salah satu pemain timnas nantinya ada di Ada sini, di Pak. sini nih ya, atlet e-sport Indonesia. Amin. Ya kalau semalam kita kalah 2-1 nggak apa-apa, masih ada satu kesempatan lagi buat masuk ke Olimpiade, Pak ya. Kita doakan saja. Mudah-mudahan. Amin. Oke. Selanjutnya, puncak dari roadshow offline kita siang hari ini, langsung saja sambutan Kepala RRI Palembang sekaligus membuka roadshow offline Kesatria Mahardika 2024 kepada Ibu Rahma Juwita, dengan hormat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Pak Anang Purnomo Kurniawan, Kasih Peserta Didik SMA. Terima kasih Pak sudah memberikan sambutan dan mensupport kegiatan ini. Kemudian yang saya hormati Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini diwakili Ibu Cahyo Sulistianingsih, Kabid Kebudayaan. Terima kasih kehadirannya Ibu. Kemudian yang saya hormati Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Pak Dahlan, Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga. Ya. Dan juga saya ingin menyapa adik-adik kita, para pelajar SMP, SMA, SMK sederajat Provinsi Sumatera Selatan, beserta para pendamping, Bapak dan Ibu Guru, selamat datang di RRI Palembang. Kita beri tepuk tangan dulu. Alhamdulillah, tentunya tak hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas perkenan dan ridhonya jualah kita dapat hadir di dalam acara roadshow offline kegiatan Suara Mahardika, dan hari ini kita akan mengikuti workshop dan kegiatan-kegiatan lainnya, dan semoga
apa yang kita inginkan, kegiatan ini akan berjalan dengan lancar, dengan support dan juga kehadiran teman-teman semua, para pelajar untuk mengikuti kegiatan ini. Hadirin yang kami hormati, teman-teman pelajar, pertama-tama tentunya kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran para tamu dan undangan dalam kegiatan Roadshow Satria Mahardika 2024 Regional Sumatera Selatan. Hadirin, dapat kami sampaikan bahwa kegiatan ini adalah bagian mewujudkan visi misi RRI dengan membangun local wisdom sesuai dengan tagline RRI yang selalu digaungkan, kita Indonesia sesungguhnya. Dan bagaimana RRI meningkatkan public engagement dengan melibatkan berbagai komunitas. Salah satunya dengan e-sport program Ksatria Mahardika 2024. Hadirin, kalau melihat perkembangan pesat industri game serta e-sport membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki potensi pasar game terbesar di Asia Tenggara. Hanya saja mayoritas pasar Indonesia dikuasai game import yang membawa budaya negara asalnya dan berpotensi mendegradasi nilai budaya keindonesiaan. Terinspirasi dari penelitian budaya, serta nilai-nilai kepemimpinan Nusantara dari abad ke-8 yang terpahat di dinding lorong terluar Borobudur. Lokapala menjadi salah satu pengembangan game lokal. Hal ini selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2024 tentang percepatan pengembangan industri game nasional. Oleh karena itu, Radio Republik Indonesia bekerja sama dengan Anantarupa Yaesa Subtesu atau yang kita sebut dengan Lokapala menyelenggarakan kegiatan e-sport Ksatria Mahardika 2024 yang ditujukan untuk para pelajar, baik itu teman-teman pelajar SMP, SMA, SMK sederajat. Dan ini dilaksanakan secara serentak di 15 wilayah RRI se-Indonesia. Dengan lomba-lomba yang akan dilaksanakan, baik itu Lokapala Turnamen, Shotcaster, Content Creator, Sengkabar, dan Tari Kreasi, harapan kita bahwa kegiatan ini akan memberikan edukasi. Dan kemudian para pemuda akan mencintai budaya lokal, serta bagaimana meningkatkan kreativitas para pelajar, para pemuda khususnya. Dan tentunya kegiatan ini akan menjadi kegiatan positif yang dihadirkan khususnya di Provinsi Sumatera Selatan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, perlu kami sampaikan bahwa kehadiran RRI khususnya di Provinsi Sumatera Selatan dalam menyampaikan amanah undang-undang, bagaimana RRI mempunyai tugas untuk memberikan informasi, baik itu berita, hiburan yang sehat, pendidikan, dan juga pelestari budaya bangsa. Dapat kami sampaikan pada kesempatan ini bahwa RRI pada tanggal 11 September 2023 telah meluncurkan logo baru yang berisikan harapan dan semangat baru, komitmen dan ikhtiar dari RRI untuk bisa hadir secara kokoh di era digital dan multiplatform. RRI telah hadir bukan hanya melalui terestrial, tetapi kita juga mengikuti perkembangan digitalisasi. RRI.co.id hadir untuk produksi berita-berita online yang diproduksi oleh seluruh jurnalis kami, para reporter, dan kegiatan ini tentunya adalah by data dengan melalui agenda setting yang dilaksanakan setiap hari di seluruh 71 satuan kerja di Indonesia. Kemudian kami juga hadir lewat RRI Digital yang dapat diunduh melalui Play Store atau App Store, dan di situ teman-teman semua bisa melihat kegiatan RRI dari berbagai programa, baik programa 1, 2, 3, 4, dan juga channel 5 yang dapat didengarkan.
serta kita dapat mengikuti program-program melalui live chat yang dapat teman-teman semua khususnya para pelajar ikuti. Dan juga RRI bukan hanya bisa didengar, tetapi RRI juga bisa dilihat melalui RRI Net. Program-program RRI melalui program A1 dengan program-program unggulan yang kami hadirkan. Teman-teman semua khususnya para pelajar SMP, SMK, dan juga hadirin yang berbahagia. Program unggulan Ruang Rindu, bagaimana kami mempunyai produksi siaran kami melalui lagu-lagu kenangan indah lewat lagu-lagu nostalgia, baik Indonesia ataupun mancanegara. Kemudian Indonesia banget, menghadirkan keberagaman musik Indonesia dengan menghadirkan lagu-lagu terkini. Dan tak kalah pentingnya, kami juga menghadirkan isu-isu aktual lewat Palembang pagi ini dengan menghadirkan para narasumber yang kompeten dan mengangkat isu-isu aktual agar dapat diklarifikasi, verifikasi, dan ada solusinya. Dan ini kami hadirkan melalui program A1 melalui frekuensi 92,4 FM. Kemudian di program A2 yang memang ditujukan segmentasi anak muda dengan tagline Teman Terbaik Kamu melalui 91,6 FM. Ada kegiatan ataupun program-program unggulan Indies on Stage, di mana kehadiran Indies on Stage ini adalah bagaimana membangkitkan cikal bakal para musisi-musisi yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan ini melalui siaran-siaran yang kami hadirkan melalui on air dan off air. Dan kegiatan off air sudah berlangsung yang kami hadirkan bekerja sama dengan mitra-mitra kafe yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Untuk kali ketiga telah kami laksanakan setiap akhir bulan dan menghadirkan para musisi-musisi yang tergabung lewat komunitas band indie. Kemudian ada Sore Ceria, mengangkat kisah inspiratif dan prestasi generasi muda. Dan kemudian memberikan penghargaan atas dedikasi mereka dalam mencapai impian dan menginspirasi yang lainnya. Dan kemudian ada juga Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Mungkin ini juga teman-teman bisa tahu mengikuti melalui Pro 2, di mana kegiatan atau program ini untuk melepas penat setelah seharian beraktivitas. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, RRI juga mempunyai Pro 4, yaitu Suara Budaya Sumatera Selatan di frekuensi 88,4 FM. Pro Dangdut ini juga menjadikan unggulan, bagaimana menyajikan lagu-lagu dangdut terfavorit, tetapi diisi juga dengan edukasi, dengan mengangkat tema untuk lokal budaya kita. Pro 4 adalah wadahnya. Teman-teman semua, obrolan UMKM, dan ini juga adalah bagian dari tugas RRI yang menjadi prioritas nasional. Bagaimana para pelaku usaha kecil dan menengah untuk berbagi pengalaman, tips dan strategi dalam mengembangkan bisnis mereka menjadi inspirasi bagi orang lain. Obrolan komunitas, ini juga menjadi konsen kami, bagaimana menghubungkan komunitas-komunitas lokal untuk berbagi gagasan dan wawasan. Dan kemudian ada juga karaoke lagu daerah, mengajak pendengar untuk menyanyikan lagu-lagu daerah. Dan ini intinya bagaimana kita mencintai untuk lagu-lagu daerah yang mungkin saat ini tergerus oleh karena ada lagu-lagu luar yang menjadi hobi dari adik-adik kita. Tetapi bagaimana kami mempunyai tugas ini, bahwa lagu-lagu daerah itu sangat penting kita pahami, dan juga kreativitas kita tuntut bagaimana teman-teman pelajar bisa menciptakan karya-karya baru dalam lagu-lagu daerah. Hadirin yang berbahagia, interaksi lebih dekat RRI Palembang dalam perkembangan dunia digital. Kita juga bertransformasi ke multiplatform. Kami juga ada YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook yang tentunya followersnya sudah mencapai ribuan. Dan ini juga dapat diakses bukan hanya melalui terestrial, tetapi melalui media sosial yang kami hadirkan untuk teman-teman menikmati program-program yang ada di RRI Palembang.
Fasilitas juga akan bisa kita sinergikan, bisa digunakan oleh masyarakat. Kita punya auditorium, kita punya ruang multipurpose, ada aula dan juga ruang rapat. Dan juga perlu kami sampaikan bahwa coverage area RRI sudah mencapai di 17 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Selatan. Dan juga melalui pemancar yang kita hadirkan melalui digitalisasi juga dapat diakses teman-teman bagaimana bisa mengakses rri.co.id berita online yang dapat kita dengarkan setiap harinya 19 jam RRI mengudara melalui Pro 1, Pro 2 dan Pro 4. Dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, terakhir cita-cita untuk tumbuh berkembang bersama dengan komunitas sebagai bagian dari transformasi RRI. Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan relevansi RRI di mata masyarakat. Dan ini selalu kami gaungkan, baik melalui Direktur Utama LPP RRI Bapak I Hendrasmo dan juga para kasatker yang ada di Indonesia, khususnya di 71 satuan kerja RRI seluruh Indonesia. Hari ini kita bersinergi dengan Kesatria Mahardika dalam menghadirkan kegiatan-kegiatan yang positif. Dan kita berharap bahwa kegiatan-kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang luar biasa, khususnya para pemuda baik dari SMP, SMA, SMK, sederajat. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sekali lagi kami ucapkan terima kasih baik dari dinas, dari sekolah-sekolah, para guru yang telah mensupport dan berpartisipasi dalam kegiatan ini. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Kesatria Mahardika 2024 dengan resmi dilaksanakan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sahkan dengan pemukulan gong. Boleh kami mohon kesediaan dari tamu undangan untuk mewakili Kepala RRI bersama-sama di atas panggung. Mewakili Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Sumatera Selatan. Mewakili Kepala Dinas Pendidikan Olahraga dan juga Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Selatan. Baik, inilah rangkaian kegiatan Kesatria Mahardika 2024 ditandai dengan pemukulan gong oleh Kepala RRI. 3, 2, 1. Wah, kita berikan tepuk tangan. Sebuah rangkaian kegiatan tingkat pelajar SMP, SMA, dan SMK yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi generasi muda di berbagai daerah. Melalui rangkaian acara akan ada workshop, berbagai kegiatan kepemudaan, kejuaraan gym lokal, yang mana ini diadakan di 6 kota secara serentak loh. Oke, itu serentak pada hari ini ya tentunya. Dan barusan itu pemukulan gong resmi dan tandanya di mana Satria Mahardika 2024 Regional Sumatera Selatan resmi dibuka. Oke, kita boleh balik untuk foto bareng dulu. Buat adik-adik juga kami mohon adik-adik berdiri, kita foto bersama dulu untuk kegiatan roadshow offline kita ya pagi hari ini. Nah, baik, silakan foto bersama. Oke, baik sekali bareng Bapak Ibu guru juga dan juga adik-adik kita berfoto untuk menandakan resminya dibuka Kesatria Mahardika 2024 kerjasama Lokavala dan Radio Republik Indonesia. Baik semuanya, sekali di udara, tetap di udara. Oke, sekali lagi ya, buat adik-adik bareng kalau RRI Palembang. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali di udara, tetap
siap di udara. Tepuk tangan ya dulu dong. Terima kasih. Selamat bertanding juga ya untuk teman-teman semuanya yang sudah mengikuti berbagai perlombaan. Ini bukan hanya Lokapala saja, jadi yang nggak bisa main game mobile juga bisa ya. Terima kasih kepada Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Selatan, kemudian juga kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan, dan juga Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Sumatera Selatan. Oke, dan tentunya sekali lagi ini perlombaannya banyak banget selain dipersembahkan Lokapala dan Radio Republik Indonesia itu tadi ada game mobile, e-sport, juga ada tari kreasi, ada song cover dan juga shoutcaster. Apalagi ini khusus berbahasa daerah nih Kak Selvi. Iya, jadi shoutcasternya itu tuh kita berkomentar menggunakan dialek daerah. Ya. Biasa Dak jadi paca, ya. dak paca. Iya. Apa lagi? Gitu. Nanti kalau pas Iya, kalah, ada. apa dia? Nah, gitu Itu ya. boleh kanan, itu ada yang pakai Chili Sweet misalnya ada kalau ada game mobile gitu kan, atau ganti hero, atau pakai skin 1, skin 2. Jangan lupa ulti, tumbuk palanya. Aku nggak paham karena aku nggak main game mobile soalnya. Oke, dan tentunya untuk pagi hari ini biar lebih seru lagi nih Kak Selvi. Ya, karena ini ada salah satu lomba yaitu konten kreator. Nah, yang sering bikin konten di media sosial Ya, ya. biasanya kalau anak-anak zaman sekarang tuh di sosial media ada Instagram, TikTok, YouTube, ada yang Ya. nge-vlog juga, ada yang bikin video-video yang editornya keren-keren, dipakein backsound juga. Betul. Karena bila perlu ini lebih keren lagi karena Kak Husni tadi berapa kali dengerin sampai hafal ini official soundtrack dari Satria Mahardika. Iya. Biar lebih semangat lagi nih Kak. Dan soundtracknya ini juga sebenarnya cocok banget kalau dibikin jadi konten untuk menghidupkan kembali keindahan budaya Indonesia. Jadi Bener. isi tentang lomba konten kreator adalah gimana mereka mengangkat tentang budaya, nilai-nilai kepahlawanan dan keberanian yang ada di budaya Indonesia. Bener banget, karena ini mencerminkan anak-anak muda, adik-adik kita, teman-teman juga ya dari sekolahnya masing-masing untuk pagi hari ini udah menyisihkan waktu untuk hadir di RRI Palembang tentunya. Dan kabarnya ini performance selanjutnya ini bakal nyanyiin song cover dari Satria Mahardika. Oke, kita panggil ini dia ya. Ini talent yang saat ini salah satu artis Palembang, member dari The Pop-Ups, katanya masih jet lag. Pagi ini tadi malam habis dari mana? Tadi malam habis perform di Talang Ubi katanya. Oke, kita panggil sama-sama deh kalau Langsung kayak gitu aja. ya. Ini dia, Rian Daim. Daim. Ini salah satu announcer di Pro 2 RRI Palembang juga nih Kak Selvi. Langsung aja kita sambut sekali lagi, tepuk tangan yang meriah. Kita sambut the one and only Rian Daim. Selamat pagi. Kita nyanyi bareng yuk. Kita berlari dan terus dan bernyanyi. Izin Bapak Ibu, kita buka lebar pelukan mentari. Bila ku terjatuh nanti, kau siap melompat aku lebih tinggi. Yang di belakang boleh berdiri, kita nyanyi bareng yuk. Lebih semangat lagi seperti peri yang telah kita bagi. Layaknya luka yang telah terobati. Bila ku terjatuh nanti, kau siap melompat aku lebih tinggi. Bersama kita bagai hutan dan hujan. Aku ada karena kau telah tercipta. Ayo semua, untuk kau simpan selayaknya teman. Berikan kau perlindungan sebagai pengingat teman, juga sebagai jawaban. Wah, masih malu-malu nih. Yuk lagi yuk. Ku petik bintang untuk kau simpan.
berikan kau perlindungan sebagai pengingat teman, juga sebagai jawaban. Wah, masih malu. Tepuk tangannya mana dong? Woo! Saya mau minta semangat yang lebih kencang lagi. Anak-anak muda harus menggapai cita-cita untuk bisa melompat lebih tinggi. Woo! Boleh dong kita berdiri bareng-bareng. Ya, nyanyi bareng-bareng ya. Ala kecak lesu-lesunya ini. Lamakan belum? Sebelum waktu memisahkan detik-detikmu, sebelum dewasa menua memisahkan kita, detupan jantung kita akan selalu seirama. Bila kau rindu aku, bintang untuk kau simpan. Cahayanya terang, berikan kau perlindungan. Hingga teman, juga sebagai jawaban semua tantangan. Sebelah kanan mana suaranya? Ku petik bintang dan cahayanya tenang. Berikan ku perlindungan sebagai pengingat teman, juga sebagai jawaban semua tantangan. Wow, tepuk tangan sekali lagi dong. Luar biasa. Ini dari mana aja sih, sekolahnya banyak ya? Ini kelas berapa? Ah, kayaknya masih muda mukanya ini. Ini Wali ya? Dari sekolah mana? SMP Negeri 2 Palembang. SMP Negeri 2 Palembang. Tepuk tangan dong. Ini udah siap ikutan lomba? Ah? Ada nanti ya. Oke, kita akan lanjut lagu berikutnya. Jadi saya akan menyanyikan 2 album ya. Kelamaan ya. Oke, ini lagu agak-agak slow dikit. Yang ngerasa cantik, mana suaranya tunjuk tangan dong yang merasa cantik. Kau tuh lanang tidak cantik yang di belakang itu. Hah? Oke, next song. Nah, ya kita nyanyi bareng ya. Yuk suaranya. Ingin rasa hati berbisik untuk melepas keresahan dirimu. Oh cantik, ku ingin mengganggumu, tapi apa arti merindu selalu. Oh, walau apa? Semuanya singlah, tangannya di atas. Penuh cinta, tentu saja kan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi antara kita. Ini kesungguhan. Sungguh apa? Wah, tepuk tangan. Cantik, bukan ku ingin mengganggumu. Apa arti merindu selalu. Oh, semuanya. Hatiku hanya untukmu. Tentu saja kan ku balas seisi jiwa. Ini kesungguhan. Sungguh. Wow.
semua di atas. Hey ya, ya ya, hey ya. Oke, di rap terakhir lebih semangat lagi ya. Semuanya. Ada hati cinta. Yang di depan boleh mana suaranya? Jiwa, tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan. Sungguh apa? Ada hati yang termanis dan penuh cinta, yang ku balas seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan. Sungguh aku sayang kamu. Yo, yang terakhir ini apa? Ini kesungguhan. Tepuk tangan dong. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong buat Rian Naim. Mau lagi? Lagi? Mau lagi Kak? Boleh hubungi kontak di bawah ini kalau pengen menghubungi Rian Daim ya. Oke. Bisa download ringtone ya. Jadi ringtone tadi lagu-lagu dari Rian Daim, The Pop-Ups ya. Itu jangan lupa dapatkan album fisiknya di toko bangunan terdekat. Oke. Selanjutnya Kak Selvi. Emang kain kapan Apu? Kain kapan bukan? Oh, beda ini dong. beda ya. Beda. Kalau itu kita ke Hasana S. Iya. Iya, itu kain kapan ya. Thank you Coachella. Udah selesai. Iya. Nah, jangan lupa apa? kacamata balikin ya. Iya, balikin kacamata. Dia nyembunyiin sebenarnya ada belek. Jadi dia pakai kacamata pagi-pagi. Ya, jarang-jarang tampil pagi-pagi loh. Pagi-pagi. Ya. Baru Karena bangun. tadi malam abis, oh ya yang dinas Kak Siaran Husni ya. dinas, Yang siaran iya. Kak Husni dong. Oke deh, selanjutnya seperti kita sounding tadi ya, banyak banget kegiatan ya, Iya. rangkaiannya di mana ada konten kreator, Nah, itu tarik dia. kreasi. Nah ini nanti kita bakal ngobrol sama salah satu. Ini adalah koordinator media sosialnya RRI Palembang. Oke, dia juga penari loh. Penari. Penari. Berarti jangan masuknya salah. naiknya harus sambil nari ya. Oke, ini kita panggil ada Kak Haris Ansor. Tepuk tangannya dulu dong. Kita bakal ngobrol seputar tren sosial media. Kalau yang biasa. Nari beneran loh. Nari beneran kan? Selamat siang semuanya. Wah. Masih lesu. Kalau adik-adik yang biasa ngelihat sosial medianya RRI Palembang, ada beberapa video Iya. ataupun juga voice over di situ, suara-suara yang menggelegar, menggema, yang berat banget suaranya. Betul. Itu adalah suara Rian Naim. Yeay, oke. Bang Haris dong. Iya. Jadi ini kan salah satu dari apa namanya ada lomba Mahardika ya. Iya. Selfie sama Husni itu salah satunya ada Konten konten kreator. Konten kreator. Oke, jadi kita langsung saja ya jadi ya. Ngapain? Oh sebelumnya selamat siang semuanya Ibu Ramajuta dan juga bapak-bapak dan juga para hadirin. Perkenalkan nama saya Haris Ansor. Jadi saya juga bertugas di Programa 1 sebagai penyiar dan juga sebagai koordinator media sosial RRI Palembang. Gitu. Baik. Oke. Sebagai koordinator media Koordinator sosial media untuk ngapain? sosial. Oke. Jadi kalau berbicara mengenai media sosial ini sebenarnya dibilang gampang iya, dibilang susah iya begitu. Jadi ini kita berhubungan dengan hal yang disukai dan tidak disukai ya. Oke. Ya Sel ya. Jadi berhubungan dengan like and dislike. Jadi sebelum menentukan apa namanya konten-konten yang akan dibuat, itu sebenarnya harus di-prepare dengan matang gitu Apa loh. aja persiapannya? Dikonsepin gitu ya Bang Haris ya. Iya, di sini kalau boleh tahu apa namanya itu paling suka siapa di sini yang ada konten kreatornya untuk Oke. saya sebenarnya malu loh kita Kita turun dulu. kita apa namanya kita nyebar aja Samperin gitu ya.
Sebenarnya saya cukup malu kalau sekarang kondisinya karena dunia digital itu dikuasai oleh Gen Z. Gen Z semua nih yang lagi Gen duduk Z di sini semua loh. rata-rata. Jadi sebenarnya apalah saya ini di sini sebagai butiran debu sebenarnya yang hanya mengikuti berita-berita terbaru, update-update yang bacaannya bagaimana cara agar terlihat lebih muda. Tips-tipsnya agar tidak sakit pinggang ya Ibu Bapak. Oke, jadi gini kalau berbicara mengenai, oh ya tadi saya mau tanya, ada yang konten kreator di sini? Ayo teman-teman. Ada Ayo, konten yuk. kreator. Tapi saya yakin Mungkin semuanya di pengelola sini konten di media konten sosial. kreator semua Wah. nih. Biasanya ngevlog Pengelola di konten sekolah. Di sekolah. Oke, mana, Ada. Ada yang buat ini ada nih, podcast. nih. Oke, namanya siapa? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi perkenalkan, nama saya Nebukadnezar Ahmad, sekarang kelas 11 dari SMA Negeri Sumatera Selatan. SMA Negeri Sumatera Selatan, tepuk tangannya dulu dong. Kak Haris nanya, kelas 11 tuh kelas berapa? Kelas 2. Beda Tapi ya. zaman kita dulu tuh kelas 2 kan. Iya, enggak, kalau zaman Bang Haris dulu sekolah rakyat tuh ada kelas ini ya. Udah jauh banget ya. Jadi konten-konten gisinya tentang apa biasanya? Untuk konten-konten kreator sendiri, sekarang sebelumnya waktu SMP atau sampai kelas 10 SMA lebih terfokus pada di YouTube, lebih di YouTube jadi editor dari suatu YouTuber yaitu Geza Ramadan yang sekarang sudah sampai hampir 400.000 subscriber juga dan juga ada 400.000 subscriber. Iya, jadi editornya. Kemudian di konten-konten lain di SMP pernah ikut part jadi humas dinas pendidikan kabupaten dinas Kominfo Kabupaten Oku Timur di Porprov 2020 di Sudah Kabupaten berapa Oku lama Timur. tuh? Itu kalau di sosial media sendiri di perfilman atau hal-hal terkait tentang kamera sudah dari SMP mengikuti Dari SMP, lomba-lomba ya, juga, oke. benar Kak. Dan kebetulan untuk Mahardika ini ikut konten kreator. Untuk ini ada perwakilan yang lain untuk konten kreator dan saya mewakilkan teman-teman saya untuk ikut yang Lokapala turnamen. Kak. Oke, tepuk tangan untuk Reza. Oke, Reza dari SMA Negeri. Sumsel, Negeri SMA Negeri Sumsel. Sumsel. Oke. Permisi, mohon maaf. Kita cari yang saya ke belakang kepala. lagi, Oke, Kak Aris. ini ada yang ikut lomba konten kreatornya enggak untuk Mahardika ini? Ada yang ikut lomba konten Atau kreator? mungkin sebelumnya belum tahu Boleh tuh. angkat tangannya. Boleh? Kita boleh ke Silakan. jalan ke belakang. Boleh. Ikut lomba Oke. konten kreator? Oke. Boleh berdiri dulu. Oke, kita satu lagi sebelum kita masuk. Kita di sini Q&A aja ya, tanya jawab aja gitu ya biar enak gitu. Karena kalau untuk materi sebenarnya kita nggak ada angka baku untuk media sosial gitu loh. Oke, tepuk tangan dulu buat SMP Pusri. SMP Pusri. Palembang. Waduh, Siapa namanya? Ini dulu SMP Pusri, daerah Pusri ini ngetop dengan basketnya gitu loh. Coba kenalin dulu siapa namanya? Nama saya Dava Hafiz Salma Syafi. Siapa? Dava Hafiz Salma Dava. Dava. Dava kelas berapa Dava? Kelas 7. Kelas 7 SMP Kelas berarti 1 ya? SMP. Oke, Dava konten kreator juga? Iya. Sudah berapa lama Dava? Oh, jadi konten-kontennya seperti apa? Slimy? Campur gitu. Oke. Itu tuh yang nonton lumayan banyak. Oke, YouTube atau apa tuh? TikTok. Oh TikTok, oke, terima kasih banyak ya untuk Dava ini TikTok juga, ini jadi Selfie Husni, jadi memang salah satu platform yang kabar-kabarnya Google pun juga ketar-ketir ya, ketar-ketir karena TikTok sudah sangat merajai dunia permedia sosialan, belum lagi TikTok juga sudah bikin short, lebih ke seperti Instagram. Iya. Kayak Ada Instagram berbagi gitu kan teks juga banyak. Jadi istilahnya Google dan juga yang lain-lain juga sudah ketar-ketir. Nah kalau berbicara dengan media sosial kita itu berbicara sedikit mengenai algoritma. Algoritma. Kalian sadar tidak kalau sebenarnya kalian itu dimata-matai? Dimata-matai oleh siapa? Dimata-matai oleh Google, oleh TikTok dan segala macam. Pantesan. Jadi ketika kalian ada sedikit ngobrol dengan HP kan kalian sebenarnya ini secara positif ya. Kita jangan mikir macam-macam untuk yang aneh-aneh ya. Kita berbicara mengenai ketika kita mungkin lagi ngobrol, lapar pengen makan. Tiba-tiba ada iklan makanan. Pernah ngerasain kayak gitu enggak? Benar. Pernah ngerasain kayak gitu enggak?
Pernah ya? Atau kalian pada di Tokopedia ataupun di mana-mana lagi, atau di Google aja deh, mencari HP, spesifikasi HP. Tiba-tiba di IG, di Facebook, di apa-apa muncul iklan HP. Itu namanya algoritma. Oke. Jadi saling berhubungan. Itu kedetek sama handphone atau smartphone kita atau Makanya gimana? ketika kita install aplikasi di Android sama smartphone, mereka akan meminta izin yang namanya kamera dan juga mikrofon. Oke. Itu. Berarti kalau ngomong, aduh kayaknya aku butuh tas baru nih. Yang Gitu. muncul iklan sepatu. Yang seringnya tuh gini loh Kak Haris. Pas aku lagi galau, kok tiba-tiba ada postingan galau yang muncul dengan lagu-lagu Korea di dalamnya. Betul, Kok seperti relate itu. banget Nah, ya, posting itu sebenarnya bermanfaat, tapi juga bisa dimanfaatkan orang lain. Jadi harapannya bisa agar lebih bijak, apalagi untuk adik-adik sekarang kan yang mungkin yang lebih banyak ketertarikan yang menggebu-gebu. Nah, oke gitu Selfie. Balik lagi tadi kita ke konten media ya. Oke. Kita akan optimalisasi media sosial kalian. Nah ini kayak Dava tadi campur-campur. Dia mainnya Dava kalau boleh tahu itu yang nontonnya lumayan banyak atau gimana Dava? Viewersnya? Viewer. Itu karena posisinya campur-campur. Oke. Satu. Apakah mempengaruhi untuk followersnya yang beli nih Bang Haris? Tergantung bisa. Soalnya makanya saya katakan tadi yang namanya berbicara mengenai media sosial itu dibilang gampang iya, dibilang sulit juga iya. Kenapa Selfie? Oke. Mbak ini nanti ditabrak nih. Itu ya, jadi gini, dibilang gampang karena kita bisa bikin apa saja. Mau yang istilahnya, mau yang secara positif, mau yang secara negatif, mau yang kontroversial, mau yang edukasi, itu bisa. Apalagi sekarang kalau saya lihat di TikTok sekarang musimnya, Apa? tahu? Apa? 4 fakta. 5 fakta, teman-teman yang toksik segala macam. Tapi sekali lagi tolong itu jangan dimakan mentah-mentah ya. Yang ini fakta ketiga yang membagongkan nih. Itu betul gitu kan sering baca kan. Ada Dan kebanyakan kutipannya yang kemakan, tahu-tahu saya baca rata-rata Gen Z, oh gue banget gitu. Apalagi yang berhubungan dengan zodiak gitu. Benar. Jadi sebenarnya gini loh, itu sebenarnya antara ada yang namanya placebo effect ya. Jadi efek placebo yang dikira-kira secara universal itu di alam bawah sadar kita ternyata sama. Karena kebanyakan yang namanya sifat manusia itu sama. Tinggal memilih, kalian target audiensnya siapa. Gitu. Jadi ketika kita berbicara Mahardika, ini kontennya kalau nggak salah tentang apa ini Mbak Selvi? Ini kalau untuk konten kreator, lombanya itu mengangkat seputar kebudayaan Nah, Indonesia. kebudayaan. Oke, mungkin dari sekarang untuk engagement, untuk meningkat. Mungkin kalau untuk berbicara media sosial, kita tidak bisa berbicara hitungan hari. Kadang-kadang ada orang 5 tahun, bahkan kadang-kadang bisa lebih Baru dari itu viral, baru bisa iya. naik. Asal konsisten. Dan juga yang berhubungan dengan topik gitu. Berhubung RRI gitu. Kalau saya kebetulan mengurusi media sosialnya RRI, jadi topiknya itu seputaran informasi dan berita. Di mana salah satu hal yang membantu itu adalah tagar. Oke. Hashtag. Ya. Hashtag. Teman-teman betul. kalau bikin konten ngunggahnya pakai hashtag nggak? Pakai hashtag. Itu ngebantu ya? Sangat ngebantu sebenarnya. Oke, karena mereka saling berhubungan. Nah, konten kreator kita juga ada ini, ada Bunda Resti. Ayo tepuk tangan untuk Bunda Resti. Oke, tapi untuk Bunda tolong ya jangan dicari di Google Bunda dalam arti Portugis ya. Tetap gunakan Bunda dalam bahasa Indonesia. Oke. Jangan Portugis, jangan dicari. Benar. Jadi untuk Bunda Resti ini lebih mencodong ke tanaman seperti buah naga. Buah naga, dia salah satu konten kreator tanam tanaman dan tetap konsisten dengan buah yang sama gitu loh bertahun-tahun. Alhasil apa? Banyak orang emosi. Walaupun udah bertahun-tahun kita nunggu, kayak belum ada hasil panennya ya Bang Haris ya. Oke, nah jadi kita ini kan mau mengoptimalisasi nanti ketika kalian ingin ikut konten kreator itu mengangkat masalah budaya yang perlu dibahas di sini adalah salah satu kalian itu mau skalanya yang berapa. Jadi
Saya yakin di sini juga banyak juga kok yang rapi-rapi karena yang sekarang yang lebih dibutuhkan kadang-kadang bukan isi kontennya tapi estetiknya, tampilan depan, apalagi yang berhubungan dengan tulisan dan quote-quote ya. Oke. Jadi untuk Gitu. aplikasi-aplikasi editor itu mempengaruhi nggak sih? Sangat mempengaruhi. Ada yang namanya semakin tajam. Kalau kata orang itu yang namanya yang paling bagus itu iPhone ya. Benar. Katanya nggak pecah-pecah atau nggak apa bikin story. Entah itu Kameranya sekedar mitos bagus. atau apa. Tapi yang jelas kalau saya kebetulan Android saya kentang, itu kebaca orang yang pakai upload pakai iPhone, itu juga tetap juga burem. Oke. Jadi kalau nge-repost itu petak ujungnya. Kalau bulat dia pasti pakai iPhone ya. Kecuali kalau iPhone dia uploadnya pakai iPhone, teman yang lihatnya juga pakai iPhone, itu baru mantap. Karena kalau Bang Aris dulu mungkin masih ingat status ini dibuat melalui aplikasi BlackBerry Messenger. Itu pihak ketiga dulu pada masanya Facebook gitu. Iya, Facebook gitu Kita ya. langsung saja mungkin ada yang Oke. ingin ditanya-tanyakan seputaran konten kreator kita media sosial, silakan. Oke, Ayo jadi dipilih, buat adik-adik. dipilih. Ini apa namanya? Silakan ingin bertanya apa saja ya. Oke, jangan lupa check out keranjang kuningnya di bawah guys. Ayo. Teman-teman ada yang mau bertanya seputar tren media sosial atau konten kreator silakan. Oke, angkat tangannya mewakili Angkat tangan. Kalian, SMP. sebenarnya kalau media SMA. sosial asal kalian itu apa namanya yang pertama adalah percaya diri. Dan juga membentuk tim. Tim itu juga bisa 1 orang, 2 orang, tapi yang namanya tim itu pasti lebih dari 1 orang ya. Benar, apalagi Menanya kalau lagi nih, menanya nih. Oke, Bang Balik ke Reza Bang Reza. tadi ya. Silakan Bang Reza. Nezar. Oh Bang Nezar, Nebukadnezar. Wih, itu raja tuh. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatannya sebelumnya. Jadi di sini saya akan bertanya tentang terkait dengan gimana dengan algoritma di TikTok itu sendiri, yang dimana itu berbeda dengan algoritma yang di YouTube, kemudian di Google, kemudian di Instagram, yang dimana mereka memiliki komunitas atau kumpulan-kumpulan dari algoritma yang ada di media sosial mereka. Seperti halnya di TikTok, mau diisi dengan konten seperti misalnya sepak bola, mau diisi dengan konten misal kosmetik, tapi dengan sistem algoritma yang dimana menggunakan sistem algoritma yang sama. Misal dalam tren itu ada tren yang promosi ditumbur motor terus mental lanjut lagi ke konten promosi video-videonya. Kemudian ada lewat jedak-jeduk, kemudian ada lewat maskot atau lewat apa. Nah itu bagaimana tentang analisa dari konten dari algoritma di TikTok itu sendiri. Karena pada dasarnya seperti yang saya analisa sendiri itu kadang hanya 2 hari tren itu, kemudian setelah 2 hari itu tren itu sudah basi, seperti itu, sudah selesai. Iya benar. Dan juga bagaimana untuk penjadwalan dari konten itu sendiri, karena kalau misal kita udah menjadwalkan untuk 1 bulan ke depan, tapi tiba-tiba di tengah penjadwalan itu ada konten yang tiba-tiba baru muncul, tren yang baru-baru muncul. Nah itu bagaimana untuk penjadwalannya itu sendiri? Oke. Terima kasih Kak. Jadi kalau berbicara mengenai jadwal dan segala macam, kalau kalian ketik Google itu banyak sekali jadwalnya. Tapi ada beberapa orang yang istilahnya yang sudah mencoba menerapkan. Saya ada posting katanya paling ramai itu jam 7 prime time untuk IG atau beberapa. Nah, algoritma ini sistemnya adalah rahasia perusahaan. Itu gak ada yang tahu. Kalau tahu, jujur, saya udah paling kaya di Palembang. Amin. Tuh, serius. Karena sistem itu kan sifatnya apa namanya, random ya. Jadi berdasarkan minat dan segala macam. Jadi ketika kita ingin membuka dan juga memilih dalam satu media sosial, kita harus pastikan dulu kenapa pada saat kita registrasi itu semuanya tuh lengkap. Kalian suka apa, nama lengkap kalian siapa, lahir kalian di mana dan segala macam. Itu bukan asal-asal buat karena itu berhubungan semua dengan algoritma. Begitu. Nah, terus kalau berbicara mengenai waktu postingan itu sebenarnya bisa kapan saja lah. Itu juga tergantung dari negara. Kalau Indonesia kita ramainya jam berapa, jam sekian. Biasanya jam 9, ada yang pagi gitu atau malam juga. Itu mempengaruhi berarti Bang Haris ya? Kalau mau secara spesifik itu Usni itu juga nggak bisa nggak bisa dipastiin. Karena target kita juga usia juga berapa. Adik-adik sekolah walaupun menarik kalau kita ingin berbicara mengenai jam 9 itu masih sekolah, ngapain dia buka IG? Benar juga. Ngapain buka TikTok? Benar juga ya. Dan segala macam. Kalau anak-anak sekolah paling pada saat jam 1 juga mereka masih disibukkan dengan kegiatan lain.
Jadi kalau Gitu. misalnya selain hashtag tadi yang mempengaruhi ya, Betul. untuk viral atau FYP itu ada trik lain nggak sih? Ada tips isi lain? kontennya itu sendiri sebenarnya. Jadi sebenarnya tadi itu Bang Nezar ya. Jadi sebenarnya berhubungan, sebenarnya bukan mengenai viral atau tidak viral. Kalau viral itu karena kebetulan kita masuk FYP ya. Jadi banyak melirik. Nah banyak dilirik. Dan yang kedua yang tetap adalah hal yang berhubungan dengan isi konten itu sendiri. Kenapa konten joget-joget lebih laris daripada konten-konten edukasi? Kenapa? Gitu. Karena kebiasaan dan budaya kita. Gitu loh. Karena kita orangnya gembira. Ada Gitu. jokes-jokesnya, Bahkan ada lagu sedih pun punchline-punchline diremix gitu jadi ya. lagu jadi lagu gembira. Benar. Gitu. Jadi paling banyak orang Indonesia ini dibandingkan yang Indonesia nomor 1 sosial medianya paling tinggi. Sementara literasi bacanya paling rendah. Iya. Nomor 60-an kita. Jauh ya. Jauh dibandingkan Malaysia, dibanding Asia Tenggara itu kan. Oke, berarti dari isi konsep, tema, Betul. itu juga pasti mempengaruhi nih Bang Aris. Betul, apalagi sekarang ada apa namanya yang point of view ya, lagi musim kan sekarang point of view ya, point of view. Bahkan sekarang point of view pun karena itu nilainya sudah bergeser, point of view bukan point of view lagi. Iya. Jadi sudah momen, pokoknya ada POV aja gitu isinya, nggak tahu pada isinya POV apa enggak gitu. Gitu. Jadi Nezar, jadi memang konten dan juga durasi semakin lama orang akan semakin bosan. Bikin secepat mungkin gitu. Bikin secepat mungkin. Biasanya ada kadang-kadang ada trik. Mungkin ada trik-trik hal-hal yang apa namanya kebanyakan Kayak kata Nezar tadi, tiba-tiba dari habis ketabrak motor, toto di toko kosmetik gitu. iya. Promo langsung itu kan. Itu Berarti mungkin singkat, lagi pernah simple. ngobrol-ngobrol lah temannya ada nanya, kulit Nezar glowing pakai apa sih? Itu. Ada yang komen-komen biasanya. Muncul. Taunya Nggak endorse. Nggak juga gitu. Tapi yang jelas konsisten sama ini. Sementara untuk jam posting itu, Nezar, itu sebenarnya nggak ada angka baku. Kamu bisa coba aja asal jangan tengah malam untuk waktu Indonesia. Gitu. Bisa dicoba-coba jam prime time. Kalau misalkan target audiensnya teman-teman sekolah, dilihat kebiasaan anak-anak sekolah itu seperti apa. Kalau jam 7 santai pagi gitu ya. itu kayaknya mustahil ya. Gak mungkin main HP di sekolah ya. Gak mungkin main HP di sekolah. Malam pun juga jam berapa, kadang-kadang sudah ini. Nah kebanyakan Kalau dia- anak-anak sekarang itu kan mereka ada gaya hidup nih. Ya ada gaya hidup yang dimana suka nongkrong di kafe. Benar. Selain setiap hari kita harus tahu dulu ada jam-jam yang istilahnya jam ngebom. Jam tembak yang bagus itu pada saat mereka nongkrong gitu. Pada saat nongkrong itu ya biasanya buka HP semua. Benar. Karena anak-anak zaman sekarang kalau nongkrong kebiasaan, kalau beda zaman orang dulu ngobrol gitu ya. Kalau sekarang fokus sama handphone atau gadget masing-masing. Iya, Gitu. konten-konten tadi tentang perfilman ya Zar ya? Tentang perfilman gitu. Short movie Oke. gitu ya. Ini biar makin semangat apalagi yang di belakang. Tapi sana sebenarnya ya, ada Kak satu Haris. deh Zar, Haris. ada satu sebenarnya pengen naik traffic, kamu harus bikin sejelek mungkin. Kenapa? Tapi dengan gaya bagus. Orang kita itu mudah dipancing emosi. Serius loh. Orang kita tidak terima pujian, tapi terima cacian. Cacian, semakin dicaci semakin viral. Semakin viral. Gitu. Itu juga tergantung. Isi daripada komen-komen itu sangat mempengaruhi loh. Tergantung mental kamu aja ya. Wah ini berpotensi kata si TikTok. Oke. Kata si ini berpotensi. Naik lagi engagementnya, naik lagi gitu. Oke. Dan mungkin ada yang mau bertanya lagi. Ada satu lagi mungkin Satu yang lagi. bertanya. Ada Oke, yang di belakang, dari sekolah yang biru-biru, kita penerbangan kalau nggak samperin salah dulu. ya. Dari Sebentar. penerbangan ya kalau nggak salah ya. SMK penerbangan. SMK kalau- penerbangan kalau nggak salah ini ya, kalau biru ya. Coba kita Ini lihat. kontennya banyak nih kontennya nih biasanya. Coba. Oke, dengan siapa ini aja? Namanya siapa? Terima kasih sebelumnya Bapak, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Ellen Syariwijaya, saya dari SMK Penerbangan Sriwijaya. Aha. Jadi kan kita tadi bahas tentang konten kreator. Ya. Nah lomba itu sendiri ada nggak sih Pak poin plusnya dari penilaiannya itu? Kalau penilaian itu kebetulan nanti ya para dewan juri ya, yang jelas kita di sini apa namanya tetap baca aja nanti rulesnya, aturan-aturan. Ini mana Bunda Resti ya? Bunda Resti ke depan. Ah, Bunda ini. Resti.
selfie. Iya. Mode selfie. Boleh Kita kesini. kita nanti kan ada yang namanya Mahardika ini tuh konten kreator ini ya, apa namanya syarat-syarat menangnya gitu ya. Yang pastinya harus sesuai Yang dengan pasti tema. sesuai karena- tema yang jelas. Iya. Nah, jadi tinggal Elin ya, Ellen Pak. Ellen tinggal optimalisasi isi konten kreator sama teman-teman. Sekali lagi, Gitu. optimalisasi. Gitu. Jadi bisa kan sebenarnya kalau SMK penerbangan banyak loh bahan-bahan konten. Gitu. Mau tahu istilahnya kan apalagi teman-teman dari sekolah biasa kan dari SMK negeri atau SMK swasta kan banyak kegiatan-kegiatan sementara SMK penerbangan itu biasanya berhubungan dengan penerbangan-penerbangan kan bisa tuh jadiin konten. Atau perjalanan dari SMK penerbangan ke Radio Republik Indonesia Palembang, dibikin konten gitu. Tadi betul. lewat Talang Betutu atau lewat Talang Jambi? Lewat Talang Jambi. Oke, lebih dekat ya. Oke. Ah, itu bisa dikontenin gitu. Lewat Oke. jalan karantina atau lewat simpang itu barat. Tapi juga banget bisa ya. gini kita juga belum tahu Oke. Len ya. Terima kasih Helen. Kita juga belum tahu, tapi yang jelas sekarang ini pun untuk video-video pendek, kalau dirasa panjang kita bisa menggunakan part-part. Tapi satu, harus ada kelanjutannya, jangan ngegantung. Oke. Atau kalian siap dimaki-maki nanti. Atau Gitu. punchline-nya di part 2 sampai part 5 gitu ya kalau panjang ya Bang Aris. Tinggal Ya. kalian pilih saja ini, mau cari konten yang bagus atau kontradiktif gitu loh. Bisa tentang tanaman, tumbuhan, atau makanan juga banyak. Kalau sekarang kita itu nggak ada tren lagi, semuanya bisa dijadikan konten karena budaya kita memang hobi mengkontenkan diri gitu loh. Itu. Jadi sebenarnya banyak, tidak ada bisa viral dan segala macam. Atau mungkin bisa juga tadi ngangkat tentang masalah tren. Kalau film kayaknya agak sulit kalau dibilang tren ya, karena itu sifatnya kayak apa namanya, hal yang berlangsung lama. Jadi kalaupun film muncul ya mungkin kayak kemarin ada yang namanya Siksa Neraka, Siksa Kubur, ada beberapa judul film ya Gar ya. Jadi sejauh ini kayak review-review gitu ya gitu ya, atau gimana? Oh istilahnya konten-konten yang cari-cari plot twistnya yang seperti itu ya. Atau ngebahas misteri film-film itu endingnya kenapa, kok bisa kayak gini, itu juga sebenarnya bagus loh. Ajak, yang pasti satu ketika kita ada konten, ajak libatkan para pengunjung kita. Karena itu salah satu untuk peningkatan engagement kita. Semakin kalau orang bilang kalau kita, sebenarnya jangan sekali dibikin. Karena kita ini pengennya kan yang agak-agak cerdas gitu. Tapi kalau kalian bisa mencerdaskan dengan engagement naik itu sangat luar biasa. Kalau kita kadang-kadang menurunkan kualitas untuk menaikkan engagement. Semakin katrok, semakin oke. Kalau bisa jangan. Tapi semuanya balik ke pilihan masing-masing. Gitu. Itu kebiasaannya kalau untuk yang targetnya viral secara instan. Misalnya kalau ada kayak tadi dibilang yang sama akhir-akhir ini Reza. mungkin viral di kota Palembang itu biasanya kalau kita lihat seperti tidak terkonsep padahal di briefing dulu. Bisa bahasa Palembang. Itu sebenarnya dikonsepin dulu atau seperti itu apa? dikonsepin dulu nggak salah-salah. Jadi seolah-olah dia baru ketemu gitu Bang Haris ya. Tapi rata-rata kebanyakan itu settingan semua. Settingan semua, ya. Ya Allah, kalau langsung orang kan bingung. bengong. Kagok dong ya. Jadi konten lucu-lucuan satu, yang jelas ketika bikin konten, tadi ya semuanya balik ke kalian. Yang penting jangan menyinggung sara. Istilahnya bahasa-bahasanya juga, apalagi saya harap betul tontonan kita ini juga banyak adik-adik. Karena adik-adik kita juga sudah sudah merajai dunia perfacebookan selain emak-emak. Oke. Kalau kemarin mencoba viral, ada yang akhir-akhir ini tiktokers atau selebgram yang ketangkap polisi. Karena ya itu secara, mungkin dia nggak nyadar untuk menyinggung sara ataupun ras ataupun juga membahas tentang agama itu Bang Haris. Dan satu lagi ketika ingin ketika ada konten personal, karena sekarang itu ada standarnya kayak 60 fps ya. Kalau HP-nya sudah support 60 fps oke, nggak masalah. Kalau yang 30 juga ya nggak masalah. Mau yang istilahnya mau yang kelas wahid, asal satu jangan diulang dengan kompres. Kalau bisa format, ada yang namanya format video itu ada MP4 atau HEFG ya, yang paling rendah, yang H265 tuh
formatnya kan. Itu kan rendah, kualitasnya juga bagus. Itu kalau kalian misalkan terbatas untuk penyimpanan kan. Nah yang jelas kalau untuk rasio-rasio seperti IG ada 916, ada 11 dan satu lagi 45. 45 itu resolusinya kalau nggak salah 1080 13 sekian ya, 1350 kalau nggak salah ya. Nah itu, jadi buatlah 45, 916 atau itu, atau tadi satu. Dan kalau bisa, kalau misalkan untuk video, kadang-kadang kita kan suka bikin dulu untuk cover ya. Untuk cover kadang-kadang suka kesel kan, apalagi ketika bikin kita pakainya pakai Adobe Photoshop, ketika di-upload kok ngelebar, pecah. Nah kebanyakan kayak sekarang kalau untuk editing video, itu sudah disertai dengan untuk edit sampul juga. Gitu. Jadi sekalian satu paket, jadi nanti ketika kalian tinggal upload dan usahakan diekspornya dengan resolusi yang paling bagus. Begitu. Biasanya kualitas HD gitu ya Bang Aris. HD kalau bisa begitu. Apalagi dengan konten, kenapa konten pendek nanti nggak terlalu gede gitu loh. Nggak terlalu berat kalau buat upload ya. Betul sekali. Apalagi kalau yang pakai kuota pribadi di gadget. Oke, Nggak ada pakai yang ingin wifi. ditanyakan lagi? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ayo, Oke. ayo. Sebelum ayo. itu mau diberikan dulu goodie bag untuk yang sudah bertanya tadi siapa? Oke. Siapa tadi namanya? Dava. Yang bertanya. Tepuk tangan untuk Dava. Oke, dari SMP Iya. Pusri Palembang. Selanjutnya Helen dari SMK Penerbangan Palembang. Oke, terima kasih sudah bertanya. Dan Tadi sudah. Satu lagi Ya. ada Nezar. Dari SMA Negeri Sriwijaya. Tepuk tangannya dulu dong buat kita semua untuk pagi hari Oke. ini. Jadi gimana, ada yang ingin ditanyakan lagi seputar optimalisasi media sosial? Ada yang ingin bertanya kembali? Kira-kira bagaimana? Sebenarnya ketika berbicara media sosial itu sifatnya umum kok. Sifatnya umum. Jadi ketika mencari bahan sebenarnya banyak, tinggal kreativitas kalian. Ingin mengangkat apa. Kalau misalkan dari Mahardika budaya gitu, kalian bisa bikin cara makan pempek yang benar. Gitu, ada kan gitu loh. Ada yang makan pempek pakai cuko, ada yang enggak pakai cuko. Iya, atau macam-macam cuka pempek kan banyak, kadang-kadang lain penjual lain cuka. Ada yang pakai bawang putihnya banyak, ada yang pakai ini, gula merahnya juga macam-macam gitu. Kalau untuk food vlogger misalnya Bang Haris, biasanya Ya. review makanan di suatu tempat. Ini tempat makan model terenak di kota Palembang, model kuah merah misalnya. Yakin. Itu sebenarnya kalimat-kalimat yang meyakinkan Itu atau terenaknya buat siapa? Buat si review dulu atau buat semuanya gitu. Akan lebih enak lagi. Kalau saya mau review model yang paling enak menurut saya loh. Gitu. Oke, mau tanya? Yang mana? Mau tanya kah? Mau tanya? Oh enggak. Enggak ya. Mau ngajak kenalan nih. Oke, Oke. sekali lagi Ada yang mau ada ingin lagi bertanya. itu. Jadi kebudayaan kita kalau bisa yang diangkat itu Sumatera Selatan ya Kak Selvi ya. Iya. Ya. Keindahan. Oh ada yang pengen tanya, aduh sorry, budayanya. maaf saya ke sana terus. Oke. Ini terakhir ya. Terakhir oke. Dari mana? Oke. Ini Dari mata turun ke hati. nyanyi Bang Haris ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farel dari SMK Negeri 1 Palembang. Nah Pak, Oke, saya ingin ya. bertanya. Kalau saya sendiri belum pernah berkecimpung dalam dunia konten kreator. Berkecimpung-celimpungan tuh makanan loh enak loh. Iya, Berkecimpung ya. Pakai cabai nggak? Lanjut. Ya, dalam dunia konten kreator. Aha. Tapi saya mendapatkan informasi dari internet dan artikel-artikel bahwa tagar-tagar yang populer dapat berpengaruh terhadap view kita. Oke betul. Kembali lagi, apakah hal tersebut dapat mempengaruhi algoritma kita, Nas? Soalnya berdasarkan pengalaman konten kreator lain, rata-rata mereka menyarankan menggunakan tagar-tagar tersebut. Sekian, terima kasih. Oke, tagar itu sebagai supporting, tetap algoritma lah yang utama. Ada beberapa orang yang mencoba tanpa tagar dan ternyata masuk. Itu ya. Yang istilahnya mereka mencoba eksperimen. Tanpa tagar tapi kontennya menarik dan ternyata banyak yang nonton. Itu kebanyakan dari luar sih sebenarnya kayak gitu. Kalau Indonesia juga mungkin ada beberapa. Kalian bisa juga eksperimen seperti itu tanpa tagar. Mungkin kalau Kak Nezar sudah banyak, tapi Nezar YouTube ya. Tapi mungkin juga bisa dicoba di media sosial lain.
tanpa tagar itu apakah efektif atau tidak seperti itu. Tapi yang jelas tagar itu cukup mempengaruhi ya Rel ya. Karena apalagi yang viral saat sekarang misalkan. Tapi tergantung viral juga. Misalkan yang tagar biasanya kalau untuk tagar-tagar kalau di X, Twitter ya. Itu yang tren today, tren hari ini kan dikasih tahu tuh tagar-tagarnya. Gitu. Bisa diambil dari situ. Nanti dilihat tuh itu ngepost tagar itu seberapa banyak. Biasanya semakin banyak ada yang ngepost tagar itu semakin peluang kita untuk yang melirik juga ini gitu. Itu loh. Jadi seperti itu. Tagar itu bukan hal yang wajib, tapi kalau bisa digunakan karena akan cukup sangat membantu. Apalagi kalau kita yang baru. Jadi nggak bisa juga asal-asal tagar. Asal-asal tagar. Kita bisa cek kok kalau kita ngepost IG, biasanya ketika kita tanda kurung itu, misalkan kita cerita, tagar hashtag cerita. Ketika kita menulis cerita nanti kan di bawahnya keluar tuh rekomendasi tagar apa aja. Kan diketahuan tuh berapa yang posting dengan tagar itu, berapa yang posting. Nah itu bisa jadi patokan juga. Semakin banyak orang yang posting itu sampai berjuta-juta, itu akan lebih berpotensi. Gitu Rel. Efektif juga. Efektif juga, tapi balik-balik ke tadi, apa isi konten kamu? Pengalaman horor bisa. Cukup sangat membantu, apalagi ketika kamu share nanti ke teman-teman. Biasanya kadang-kadang misalkan kayak ini ya, kayak beberapa video, itu konteks viralnya cuma dikasih waktu 3 hari. Gitu, dalam 3 hari mereka masuk ke dalam apa yang namanya dalam beranda. Gimana caranya masuk ke beranda orang gitu. Jadi semakin kita nge-push awal-awal untuk masuk ke beranda orang akan lebih cepat begitu. Jadi makanya orang banyak nyepam. Itu gunanya seperti itu sebenarnya maksud orang tuh nyepam tuh seperti itu. Bikin komen-komen negatif di komen orang mereka tuh sebenarnya kadang-kadang nggak ada niat bikin komen negatif. Tapi biar dikunjungin. Itu berbicara lagi mengenai traffic. Itu. Jadi pinter-pinter kalian seperti apa? Bisa menggunakan cara yang kotor atau cara yang baik. Atau mau lebih cepat lagi, beli follower. Sedia jasa nggak Bang? Kalau misalkan ternyata algoritma itu bisa diprediksi yang namanya jual beli follower itu gak akan ada. Oke, berarti jual beli follower atau beli like segitu ya? Betul. Tuh. Jadi lebih baik kalian benahi konten, sabar, konsisten seperti Bunda Resti. Tepuk tangan untuk Bunda Resti. Oke, terima kasih ya Farel. Oke. Kalau yang penasaran sama konten-konten Bunda Resti. Setelah ini kita juga masih akan ada workshop tentang Betul, Satria betul. Mardika ya. Oke. Jadi gini, untuk Bunres. Jadi Bunres. apa nama? Tolong ya jangan dicari arti Bunda dengan bahasa Portugis. Oke. Ini secara nggak langsung malah ngajakin orang buat nyari. Jangan. Justru itu yang Tolong, bikin penasaran loh. Ada yang udah nyari, ada yang udah buka. Jangan. Udah. Diam-diam buka Google. Ini Oke. yang buka langsung nyari deh. Dia langsung mencari. Tetap gunakan Bunda dengan bahasa Indonesia yang maknanya suci. Terus. Seorang wanita yang begitu mulia. Oke. Baiklah, Oh ya, terima jelas kasih. tadi kalau misalkan ingin tanya-tanya mengenai Ya. ketentuan yang berlaku, terus syarat-syarat bisa kemana ini? Mbak Langsung Selvi, Mbak Resti? boleh follow Instagramnya Bang Haris itu @Hans. Enggak, maksudnya kalau untuk lomba nanti Usni. Ngapain lihat IG saya isinya random kayak gitu. Tapi bisa dong untuk subscribe channel YouTube-nya enggak buat dimonetize. Bang Haris gitu. Enggak buat dimonetize, itu Nggak cuma usah ya. sekedar suka-sukaan aja itu. Lumayan loh ya. Oke, gimana Mbak Selvi? Baik, sekian. Nanti bakal ada update juga kok dari PIC dari masing-masing lomba. Oke, Ya. ini sebenarnya peluang cari cuan itu sangat tinggi loh di media sosial sekarang. Benar. Snack, Thread juga sekarang sudah menghasilkan duit, Thread ya, Thread dari IG. IG pun juga seperti itu, bisa menghasilkan duit. Apalagi Facebook sekarang dipenuhi dengan emak-emak yang pengen cari duit tambahan. Benar. TikToknya yang keranjang kuning. TikTok juga segala macam istilah tanpa harus kita cuman satu kreativitas kalian dan juga isi konten yang kira-kira menarik dan bermanfaat. That's Ya. right. Sebenarnya gini, kalian tidak bisa mengatur semua orang ingin seperti apa yang kalian harapkan. Tapi satu, kalian bisa
memilih apa yang ingin kalian dapatkan. Gitu loh. Seperti itu. Nah, jadi istilahnya balik ke kalian. Kreatif dan juga isi konten yang bagus, bermanfaat juga lebih oke lagi. Dan yang pastinya nanti itu bakal jadi jejak digital kalian. Oke, dan terakhir deh Bang Haris, harapan dan pesan-pesan juga buat adik-adik semua tentang tren sosial media. Baru saja saya sebutin tadi. Sekali lagi dong yang lengkap dong, tambah lagi dong. Udah cukup lah. Lagi lah. Ya gitu. Tadi aja lupa nih Mbak Resti apa ngomong apa ini. Itu quote satu kali pakai. Quote satu kali pakai. Quote satu kali pakai itu. Berbayar kalau 2 kali. Padahal mau dijadiin caption buat update story loh hari ini. Ya, kalian tidak bisa mengatur orang lain sesuai dengan keinginan kalian. Satu. Gitu. Iya, benar. Tapi kalian bisa memilih apa yang ingin kalian dapatkan. Oke. Dalam artian kalian mungkin tidak bisa menyenangkan semua orang. Tapi kalian bisa menuju target ke kalian, teman-teman usia kalian. Yang jelas kalian tidak akan bisa untuk menargetkan teman-teman kalian bagaimana cara memasang salon pas. That's right. Untuk teman-teman SMA. Benar. Yang nonton-nonton pasti senior semua, Bunda Resti, Mbak Selfie. Gitu seperti. Jadi yang jelas kayak gitu, apalagi sekarang yang musim game. Game itu jangan salah loh, banyak sekali peminatnya. Film juga banyak peminatnya tapi dia konstan. Ada yang turun, ada yang naik karena film juga berdasarkan tren ya Zar ya. Tapi kalau bisa dikemas lebih bagus bisa loh Zar. Sekarang kan juga banyak review-review dalam 20 detik. Pria ini gitu kan. Ini Bunda Resti salah satunya pengisinya nih. Oke, pria ini akan segera mengakhiri. Itu ya. Oke, baik, terima kasih Bang Haris. Oke, Kita beri sama-sama. tepuk tangan dulu deh untuk Oke, Haris. sekali lagi kalau ingin tanya-tanya soal media sosial, boleh ditanya dengan saya nanti dan juga untuk yang tengah tema lomba, silakan tanya sama Bunda Resti. Oke. Aku penasaran deh, ada pernah dengar belum sih suara Bang Haris? Mungkin pas lagi scroll-scroll ada muncul iklan gitu. Dengarkan, dapatkan. Nah, boleh juga tuh ya. Short movie-nya aja Bang. Nah, kalau mau belajar tentang voice over sama Bang Haris aja. Nah, berikutnya kita bakal mengenal lebih jauh tentang Kesatria Mahardika 2024 yang akan ditampilkan via video. Nah, ini dia. Oke. Selanjutnya ya, penyampaian materi untuk Kesatria Mahardika via Zoom. Jadi Video akan ada by Lokapala. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah hadir di Roadshow Offline hari ini. Perkenalkan, nama saya Cynthia dari Panitia Kesatria Mahardika 2024 akan menjelaskan mengenai materi teknis Kesatria Mahardika 2024. Berikut rangkaian Kesatria Mahardika 2024. Saat ini kita sudah berada di rangkaian roadshow yang dilaksanakan tanggal 3 Mei di berbagai daerah. Dan sekaligus saat ini juga masih open registrasi untuk lomba tari kreasi, song cover, shortcaster, dan Lokapala turnamen yang nantinya akan ditutup pada tanggal 6 Mei 2024. Setelah pendaftaran ditutup tanggal 6 Mei, ada rangkaian online qualifier. Nah, online qualifier ini ada yang lombanya itu dimulai lebih awal. Jadi di hari ini di tanggal 3 Mei ada yang sudah mulai lebih awal, yaitu konten kreator yang mana memang sudah ditutup untuk pendaftarannya di tanggal 30 April. Konten kreator itu lombanya dilaksanakan tanggal 3 Mei sampai 18 Mei. Ini secara online, jadi sistemnya itu adalah peserta posting video kontennya di TikTok dan juga Red Digital. Lalu yang kedua, ini yang masih open regis yang sudah tadi disampaikan, yaitu dilaksanakan lombanya untuk tari kreasi, song cover, shortcaster, dan Lokapala turnamen itu pada tanggal 8 Mei sampai 18 Mei. Untuk song cover, tari kreasi, shortcaster itu sama sistemnya seperti konten kreator dengan cara upload konten videonya, entah itu menyanyi atau itu caster di bahasa daerahnya atau video konten tarinya itu diupload di Red Digital dan juga TikTok. Nah, untuk Lokapala turnamen ini berarti online qualifier atau babak kualifikasi untuk turnamen Lokapala.
dilaksanakannya sama di 8 Mei sampai 18 Mei dan akan dilakukan technical meeting juga di tanggal 7 Mei 2024. Jadi nanti di sana akan ada dijelaskan detail terkait pembagian jadwal setiap sekolah, kapan dilaksanakan turnamennya. Seperti setelah online qualifier, ini kita akan berlanjut ke rangkaian final regional sekaligus untuk awarding night. Nah, jadi untuk lomba konten kreator, tari kreasi, song cover, dan shortcaster, itu lombanya akan berhenti di online qualifier, langsung ditentukan pemenang juara 1, 2, 3 di setiap regionalnya. Jadi tidak dalam tingkat nasional untuk pemenangnya dalam lomba tersebut. Dalam 4 lomba tersebut itu hanya tingkat regional saja. Nah, tapi untuk lokapala turnamen itu akan dilanjutkan final regional hingga nasional. Jadi di final regional ini menentukan siapa juara 1, 2, 3 di regional tersebut, yang nantinya juara 1 itu akan bertanding antar provinsi yang menuju ke nasional, seperti itu. Nah, final regional ini dilaksanakan pada tanggal 24 Mei sampai 26 Mei. Tapi tidak dilaksanakan 3 hari ya, cuma maksudnya dalam 24 sampai 26 Mei ini itu akan ada dibagi dalam 3 hari itu akan ada 1 harinya 5 provinsi yang dilaksanakan. Jadi nanti ditunggu aja update-nya di provinsi teman-teman itu akan dilaksanakan final regionalnya tanggal berapa, seperti itu. 4 lomba lainnya gimana Kak final regional ini gitu. Nah, di final regional ini 4 lomba yang lainnya, konten kreator, tari kreasi, song cover, shortcaster itu sekaligus nanti akan ada apresiasi gitu. Jadi ada awarding night di situ. Belum dilaksanakan final regional, itu akan diumumkan terlebih dahulu di sosial media siapa saja juara 1, 2, 3-nya. Lalu nanti akan diundang di final regional awarding night ini untuk diberikan kesempatan tampil di acara final regional sekaligus menerima penghargaan. Jadi untuk yang tari kreasi, song cover itu akan tampil sebagai guest star di acara final regionalnya yang dilaksanakan di RRI setiap daerah. Dan untuk yang shortcaster berarti dia akan menjadi narator atau menjadi caster di perlombaan final regionalnya, seperti itu. Oke, kita lanjutnya ada final nasional. Final nasional ini dilaksanakan di Inakon ISBSD Tangerang pada tanggal 14 Juni sampai 15 Juni. Sistemnya seperti apa? Nah, jadi untuk fokus utama kegiatan dari final nasional ini adalah tentunya lokapala turnamen yang sudah ada di grand final atau 4 besar. Seperti itu. Nah, untuk 4 besar ini akan diundang ke Jakarta untuk bertanding pada tanggal tersebut, dan untuk lomba lainnya seperti konten kreator, tari kreasi, song cover, dan shortcaster tentunya akan diundang lagi. Jadi nanti di setiap regional itu kan hadir tuh di awarding night ya, di final regional untuk menampilkan di setiap regional di berbagai daerah semuanya juara 1, 2, 3-nya itu tampil. Nah, nanti juara 1 di setiap daerahnya saat tampil divideokan penampilannya ketika sedang lagi caster, lagi tampil tari kreasi, lagi tampil song cover, itu di video. Yang konten kreator juga sama, mengabadikan momen ketika final regional itu berlangsung. Nah, nanti kan ada 15 regional ya. Nah, dari setiap regional itu, dari 15 regional itu akan diambil 1 regional yang menjadi perwakilan. Jadi bisa jadi dari tari kreasi mungkin yang terbaiknya ada di Jawa Barat. Nah, bisa jadi yang perwakilan tari kreasi untuk ke nasional itu hanya Jawa Barat, seperti itu. Song covernya ada yang terbaik itu di Bali. Nah, berarti nanti yang perwakilan dari Bali yang datang ke final nasional sebagai guest star gitu. Begitu pula untuk shortcaster dan juga konten kreator. Untuk konten kreator itu jadi kita tidak hanya lomba konten tapi juga kenapa dimulai lebih awal karena sebelumnya juga ada pelatihan gitu. Jadi kita udah mulai pelatihan itu dari tanggal 7 April sampai dengan tanggal 30 April. Jadi sistem pelatihan ini secara online atau virtual. Kita share materinya ke peserta membuat videonya dari hasil materi yang mereka dapatkan. Lalu setelah itu ada pengumuman, dan setelah pengumuman itu akan diberikan kesempatan juga untuk peserta-peserta yang membuat konten terbaik ketika training itu untuk coaching bersama para mentor atau juri yang ada di konten kreator program. Juri atau mentornya itu ada Mas Tuhu, Mas Nugraha, terus ada Kak Denis Adiswara, dan ada Kak Aldo. Nah, untuk saat ini itu sedang berlangsung lombanya. Lombanya ini
dilaksanakan tanggal 8 Mei sampai 18 Mei dengan tema yaitu adalah budaya Indonesia dan Lokapala. Budaya Indonesianya ini jadi mengikuti asal daerah peserta gitu. Asal daerah peserta misalnya dari Jawa Barat. Nah, berarti dia bisa menjelaskan dalam kontennya itu keunikan-keunikan atau makanan khas daerah yang ada di Jawa Barat seperti itu. Turnamen Lokapala Turnamen ini adalah kompetisi e-sport yang menggabungkan unsur budaya dan memainkan game Lokapala. Selanjutnya, Shortcaster berbahasa daerah. Shortcaster berbahasa daerah ini merupakan pertandingan untuk peserta yang melakukan caster atau narator komentator di pertandingan e-sport Lokapala. Lalu yang keempat, ini ada tari kreasi. Nah, untuk kompetisi tari kreasi ini kita sudah menentukan lagunya, yaitu menggunakan lagu Sang Satria yang merupakan theme song dari Lokapala sendiri. Nah, untuk kompetisi tari ini kita tidak ada ketentuan apakah harus menggunakan tari tradisional ataukah tari modern, itu tidak ditentukan. Jadi disesuaikan dengan kreativitas pesertanya saja gitu, karena kan untuk lagu Sang Satria ini juga tidak mengidentikan suatu daerah. Selanjutnya yang terakhir ini ada lomba song cover. Lomba song cover ini sama seperti tari kreasi, jadi menggunakan lagu yang sudah kami tentukan yaitu Sang Satria. Nah, untuk lagu Sang Satria ini untuk original versinya itu kan menggunakan bahasa Inggris ya, hampir sebagian besar. Nah, itu kami sudah sediakan terjemahan bahasa Indonesianya yang nantinya oleh peserta itu dinyanyikan menggunakan bahasa atau liriknya itu pakai bahasa daerahnya masing-masing gitu. Tapi tenang aja, enggak semua bagian lagunya, jadi cuma 1 menit, cuman di part tertentu aja yang perlu diubah ke bahasa daerah yang ingin ditampilkan untuk menyanyi, menjadi konten menyanyi di TikTok dan era digital aja yang akan jadi penilaian juri seperti itu. Dan peserta juga di song cover ini itu dibebaskan untuk memainkan alat musik, jadi itu sekreativitasnya mungkin dari peserta. Untuk selanjutnya ini ada persyaratan umum dari pendaftaran Satria Mardika 2024. Yang pertama, setiap sekolah wajib mengirimkan perwakilan peserta di setiap kategori program Satria Mardika 2024. Yang kedua, setiap peserta mewakili setingkat SMP, SMA, SMK di setiap wilayah atau regional yang diselenggarakannya Satria Mardika ini. Lalu yang ketiga, setiap peserta hanya dapat mewakili 1 sekolah dan wajib didampingi 1 guru pembimbing. Yang keempat, peserta wajib mengunduh dan memiliki akun Lokapala dan RRI Digital dalam mempersiapkan program Satria Mardika 2024 ini. Lalu yang kelima, peserta wajib mengikuti akun media sosial Lokapala dan RRI untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai program Satria Mardika 2024. Aku mau menjelaskan aja terkait timelinenya. Kenapa? Karena mungkin salah satu peserta yang hadir di roadshow offline ini ada yang sudah mendaftar. Jadi di sini aku mau menjelaskan lebih lanjut terkait timelinenya saja. Oke, berarti untuk konten kreator kita sudah ada di tanggal 3 Mei itu berarti kita sudah mulai untuk upload ya. Jadi di yang warna merah ini peserta mengunggah video konten lomba. Nah, jadi untuk konten kreator program ini kan kita ada 2 tema ya untuk lombanya, yaitu Lokapala Turnamen dan Budaya Indonesia, atau yang menginterpretasikan budaya daerahnya masing-masing, seperti itu. Kita itu mengunggah konten videonya di tanggal 3 sampai 18 Mei. Jadi di situ peserta silahkan upload kontennya, kami bebaskan mau yang mana diupload terlebih dahulu gitu ya. Jadi mau Lokapalanya dulu yang diupload, mau budaya daerahnya dulu yang diupload, itu dibebaskan gitu. Asalkan dalam waktu rentang tersebut itu sudah diupload gitu, maksimal tanggal 18 Mei jam 12 malam gitu. Untuk selanjutnya nanti akan ada pengumuman pemenang di setiap regionalnya. Jadi nanti dari regional mana itu yang jadi juara 1, 2, 3 itu akan kita umumkan di tanggal 20 sampai 21 Mei untuk menentukan siapa yang jadi pemenang, dan nantinya diundang untuk menghadiri acara final regional dan awarding night, yang mana ini akan dilaksanakan 24 sampai 26 Mei, tapi yang seperti tadi saya sudah jelaskan, dilangsungkannya itu hanya 1 hari gitu, sesuai dengan jadwal regionalnya masing-masing. Jadi nanti akan diinfokan regionalnya kalian itu akan dilaksanakan final regional di tanggal berapa.
Nah, di sini untuk konten kreator pada saat diundang di acara final regional itu diminta untuk membuat konten terkait keseruan final regional yang nantinya untuk kami tentukan siapa nih yang berhak untuk hadir ke Jakarta, untuk diundang ke Jakarta membuat konten dengan para kreator atau influencer kami untuk bisa dinner juga bersama di final nasional gitu. Jadi nanti pastikan ketika final regional ini teman-teman yang ikut lomba konten kreator yang sudah jadi pemenang itu buat konten yang terbaik juga untuk keseruan acara awarding night atau final regionalnya Satria Mahardika di daerah masing-masing. Yang terakhir ini tanggal 14 sampai 15 Juni. Nah, pemenang berkesempatan untuk menghadiri final nasional dan membuat konten bersama influencer gitu. Jadi di sini nanti ketika sudah ada nih yang membuat konten terbaik di acara final regional, terus juga kontennya bagus ketika di pengumuman pemenang setiap regionalnya gitu, itu nanti akan diundang untuk menghadiri final nasional seperti itu. Ini untuk syarat dan ketentuan. Nah, mungkin untuk teman-teman yang udah daftar gitu, udah kemarin ikut training tapi masih bingung untuk lombanya, di sini ada syarat dan ketentuannya. Mungkin kita langsung aja ke poin kelima, yaitu lomba dilaksanakan selama kurang lebih 2 minggu dengan tema konten lokal pala dan budaya Indonesia menyesuaikan dengan asal daerah peserta. Lalu yang keenam, peserta mengunggah 2 video lomba sesuai dengan tema konten yang sudah ditentukan dan uploadnya sesuai timeline, yaitu di tanggal 3 Mei sampai 18 Mei gitu. Jadi kalau misalnya ada yang lewat dari tanggal 18 Mei berarti sudah tidak termasuk penilaian lagi. Gitu. Lalu yang terakhir, pemenang lomba akan diundang untuk menghadiri acara Puncak KSM 2024 di Jakarta dan berkesempatan untuk membuat konten bersama influencer atau kreator. Oke, selanjutnya ini ada ketentuan mengunggah video kontennya. Durasi video konten itu minimal 30 detik dan maksimal 60 detik. Peserta wajib mengunggah sesuai dengan timeline dan diunggahnya itu di TikTok pribadi dan di akun era digital. Nah, pastikan untuk akun TikToknya itu tidak dikunci atau di private supaya memudahkan juri untuk melakukan penilaian. Nah, lalu yang terakhir juga buatlah caption yang kreatif dan menarik dengan menyertakan hashtag Lokapala KSM, hashtag Satria Mahardika, dan hashtag konten kreator _ nama regional. Juga melengkapi dengan nama, asal sekolah, asal kota atau kabupaten, dan asal regionalnya di setiap caption video. Dan jangan lupa untuk tag akun TikTok @lokapala_moba. Lanjut, ini ada kriteria penilaian. Nah, untuk penilaiannya, di sini ada 50% penilaian berdasarkan jumlah vote atau like yang terbanyak di era digital. Nah, makanya di TikTok itu, ketika di TikTok, itu buat caption yang menarik sama teman-teman semua peserta, itu buat caption yang menarik dan ajak teman-teman sekolahnya, ajak keluarganya untuk voting sebanyak-banyaknya di era digital gitu. Jadi di TikTok itu kita dijadikan sebagai sarana untuk promosi kontennya teman-teman yang ada di RRI, dan di RRI-nya itu untuk voting seperti itu. Lalu yang kedua, ini ada 50% penilaian dari juri yang diantaranya itu poin penilaiannya: pertama, kesesuaian dengan tema, kedua, originalitas ide, yang ketiga, kreativitas konten, dan yang keempat, kualitas dari kontennya. Nah, untuk pendaftaran Lokapala turnamen ini masih dibuka sampai tanggal 6 Mei dan persyaratan khususnya itu adalah: pertama, setiap sekolah wajib mendaftarkan minimal 12 orang yang dibagi menjadi 2 tim. Nah, di sini mungkin masih ada beberapa yang bingung ya, jadi 12 orang ini adalah untuk 2 tim. Jadi satu timnya itu hanya terdiri dari 5 pemain inti dan satunya itu untuk cadangan. Itu makanya mungkin perwakilan dari sekolah, berarti kan total kalau mengirimkan 2 tim itu ada 12 orang. Nah, misalnya apakah boleh untuk kirim lebih dari 2 tim? Itu tentunya boleh gitu ya. Jadi minimal itu 2 tim, tapi kalau lebih dari 2 tim itu diperbolehkan. Lalu yang kedua, setiap sekolah memastikan peserta mengikuti lomba sampai akhir. Nah, jadi peserta-peserta yang mengikuti lomba KSM ini adalah peserta yang mewakili sekolahnya. Dan nantinya di awarding night itu atau di acara final regional, kami juga akan memberikan apresiasi kepada sekolah. Jadi mohon bantuannya Bapak Ibu untuk memastikan pesertanya mengikuti lomba sampai akhir.
Nah, berikut juga ada scan atau link pendaftarannya. Nanti untuk materi ini akan kami bagikan, jadi saya izin untuk lanjut ke timeline Lokapala Turnamen. Nah, di sini timeline Lokapala Turnamen itu akan berbeda ya dengan lomba yang lain. Mungkin saya bacakan dari awal. Di sini untuk pendaftaran itu ada 22 April sampai 6 Mei 2024. Lalu yang kedua, peserta dan guru pembimbing di dalam rentan waktu 22 April sampai 6 Mei ini silakan untuk bergabung di channel WhatsApp kami dan grup Satria Mahardika 2024. Gitu, karena nanti di channel WhatsApp ini kita akan share pembagian bracket, lalu juga jadwal turnamennya, di situ akan ada semuanya. Jadi jangan lupa untuk join WhatsApp channel. Jadi setelah melakukan pendaftaran, pastikan sudah join WhatsApp channelnya. Gitu. Lalu yang ketiga, peserta juga dipersilakan untuk posting Twibbon Satria Mahardika di Instagram untuk meramaikan acara. Lalu yang ketujuh, tanggal 7 Mei itu nanti kita akan ada technical meeting. Jadi setelah penutupan di tanggal 6 Mei itu akan ada technical meeting untuk qualifier regional Lokapala turnamen. Di situ akan dijelaskan mengenai jadwal turnamennya, pembagian bracketnya. Jadi nanti bisa tahu ya melawan tim mana itu akan diumumkan di tanggal 7 Mei. Jadi ikut technical meetingnya. Lalu di tanggal 8 sampai 18 Mei itu lalu mulai bertanding untuk qualifier regionalnya, dilaksanakannya secara online. Jadi nanti pokoknya join dulu aja WhatsApp channelnya sama grupnya, nanti akan dijelaskan detail di situ sama kakak adminnya. Lalu untuk di tanggal 23 Mei ini akan ada technical meeting final regional Lokapala turnamen. Nah, lalu di tanggal 24 sampai 26 Mei-nya baru akan dilaksanakan final regional untuk menentukan siapa juara 1 dan 2 di Lokapala turnamen setiap regionalnya gitu. Lalu, nah di sini juga masih ada ya. Jadi sebelum kita langsung ke final nasional untuk Lokapala turnamen ini, jadi kita akan ada yang namanya wildcard Lokapala turnamen. Jadi untuk juara 2 di setiap regional itu tenang aja, kalian dapat satu slot gitu. Jadi bertanding dengan 15 regional lainnya untuk ngerebutin satu posisi yang nantinya bisa masuk 16 besar Lokapala turnamen tingkat nasional gitu. Nah, di wildcard inilah di tanggal 29 Mei yang dilaksanakan secara online itu dilaksanakannya gitu. Nah, tapi sebelum tanggal 29 Mei ini akan ada technical meeting dulu untuk menentukan siapa lawan siapa, tandingnya di jam berapa, itu di technical meeting tanggal 28 Mei 2024. Baru di tanggal 31 Mei sampai 2 Juni ini ada pertandingan top 16 Lokapala turnamen gitu. Nah, jadi di sini kita akan tandingkan siapa yang dari top 16 ini untuk masuk ke 4 besar yang nantinya hadir, kita undang di Jakarta untuk hadir di final dan grand final nasional. Tanggal 13 Juni itu kita udah mulai teman-teman undang untuk technical meeting secara offline untuk semifinal dan grand final nasional. Seperti itu di tanggal 13 Juni berarti ya, itu berarti udah ada tuh 4 besarnya pemenang Lokapala turnamen gitu kan, udah pegang tuh posisi 4, 3, 2, 1 tuh udah ada di antara kalian 4 tim itu. Nah, setelah itu baru di tanggal 14 dan 15-nya, jadi 14-nya itu adalah semifinal untuk menentukan juara 3 dan 4 gitu kan, baru nanti di tanggal 15-nya itu menentukan juara 1 dan 2 untuk Lokapala turnamen ini, dan pemenangnya merupakan pemenang tingkat nasional. Karena Shortcaster, Tarik Rasi, sama Cover itu sama timelinenya, jadi kita gabung menjadi satu. Yang pertama ini ada pendaftaran. Untuk pendaftaran itu dari tanggal 22 April sampai 6 Mei 2024. Dan pada tanggal tersebut juga dipersilakan peserta yang sudah daftar untuk join ke WhatsApp channel dan grup Satria Mahardika 2024, karena lagi-lagi informasi lebih detail itu akan ada di sana. Lalu yang ketiga, itu upload Twibbon KSM di tanggal 22 April sampai 6 Mei. Jadi di hari terakhir pendaftaran itu silakan juga langsung upload Twibbonnya. Itu Twibbonnya itu udah ada di WhatsApp channel. Jadi nanti langsung upload, captionnya juga udah tersedia di sana. Nah, lalu di tanggal 8 Mei itu silakan untuk para peserta sudah mulai untuk upload video konten
masing-masing gitu ya, sesuai kategori lombanya. Gitu. Selanjutnya ini ada pengumuman pemenang qualifier regional atau pemenang dari juara 1, 2, 3 setiap lombanya di masing-masing regional itu akan diumumkan tanggal 20 sampai 21 Mei pengumumannya melalui sosial media Kesatria Mahardika Lokapala dan RRI. Jadi pastiin di tanggal tersebut kalian udah standby aja gitu, lihat media sosialnya dan jangan lupa follow gitu. Lalu di sini karena tadi sudah diumumkan pemenangnya melalui sosial media di tanggal 20 dan 21 Mei, jadi nanti akan ada awarding night nih. Nah, untuk para pemenang shortcaster berbahasa daerah nantinya itu akan menjadi caster di final regional Lokapala turnamen. Nah, jadi nanti untuk tim Lokapala turnamen yang lagi tanding itu yang nge-caster ini adalah teman-teman pemenang dari lomba shortcaster seperti itu. Nah, lalu untuk yang pemenang di lomba tari kreasi dan song cover nantinya akan menjadi guest star di final regional, tampil di acara tersebut gitu. Dan yang terakhir di sini juga semua pemenang di kategori lomba itu akan menerima penghargaan dan guru-guru ataupun sekolah gitu ya, kita bisa bilang mungkin sekolah ya, peserta dan sekolah, guru yang menjadi pendamping siswa itu akan mendapatkan penghargaan juga di situ. Jadi karena pesertanya merupakan perwakilan sekolah, tentunya sekolahnya pun akan mendapatkan apresiasi. Nah, yang terakhir itu adalah tanggal 14-15 Juni pemenang yang dari lomba tari kreasi, song cover, lalu juga shortcaster akan menjadi caster dan guest star juga di acara final nasional pendaftaran shortcaster Lokapala berbahasa daerah. Nah, persyaratan khususnya yang pertama itu setiap sekolah wajib mendaftarkan minimal 2 orang peserta untuk mengikuti lomba secara individu. Yang kedua, peserta bersedia mengikuti rangkaian lomba dan kegiatan sampai akhir. Yang ketiga, peserta mengunggah 1 video caster berbahasa daerah sesuai dengan wilayahnya masing-masing untuk pertandingan game Lokapala. Lalu yang keempat, peserta mengunggah 1 video casternya menggunakan akun media sosial pribadi yang tidak dikunci atau di private melalui platform TikTok dan RRI Digital. Lalu yang kelima, shortcasting ini perlu menampilkan elemen-elemen berikut. Di sini sudah ada link pendaftarannya, silakan daftar juga untuk shortcaster berbahasa daerah ini. Nah, di sini ada ketentuan video casternya. Jadi mungkin hampir sama ya. Jadi durasinya ini kan sama dengan yang lomba konten kreator, lalu juga untuk tari, untuk song cover sama. Untuk durasinya ini minimal 30 detik dan maksimal 60 detik atau 1 menit. Lalu yang kedua, peserta itu wajib mengunggah video shortcaster sesuai dengan timeline yang sudah ditentukan, yaitu di tanggal 8 Mei sampai 18 Mei. Jadi kan ada 1 video nih yang diupload. Nah, itu dalam waktu rentan tersebut kami berikan waktu untuk teman-teman upload. Oke, jadi nanti akan kami sediakan form pengumpulan konten atau form konfirmasi pengumpulan kontennya dari teman-teman itu dalam 1 form setiap lombanya gitu ya, dibedakan, lalu kami akan nilai berdasarkan link yang teman-teman share di situ gitu. Jadi sesuai timeline ya, di tanggal 8 Mei sampai 18 Mei untuk upload kontennya. Nah, lalu yang ketiga, peserta harus mengunggah video caster di akun TikTok pribadi yang tidak dikunci dan akun RRI Digital. Yang keempat, buat caption yang kreatif dan menarik dengan menyertakan hashtag Lokapala KSM, Satria Mahardika, shortcaster _ nama regional. Dan juga dilengkapi pada captionnya itu nama, asal sekolah, asal kota kabupaten, dan asal regionalnya. Dan jangan lupa juga untuk tag akun TikToknya Lokapala _MOBA. Oke, ini yang keempat ya, itu adalah lomba tari kreasi. Persyaratan khususnya, yang pertama, sekolah wajib mendaftarkan minimal 6-10 orang yang dibagi menjadi 2 tim. Nah, jadi maksud 6 dari 10 orang ini adalah seluruh perwakilan dari sekolahnya gitu. Tapi sebenarnya dalam 1 tim itu ada 3-5 orang aja. Lalu yang kedua, setiap sekolah memastikan peserta mengikuti lomba sampai akhir. Yang ketiga, peserta mengunggah 1 video tari menggunakan akun media sosial pribadi atau tim yang tidak dikunci atau private melalui platform TikTok dan RRI Digital. Yang keempat, peserta mengunggah 1 video tari kreasi dengan menggunakan lagu Sang Satria. Pertama, peserta wajib menggunakan 1 video tari
mengunggah satu video tari menggunakan lagu Sang Satria sebagai background pengiring tarian dengan durasi videonya ini minimal 30 detik dan maksimal 60 detik. Lalu yang kedua, peserta wajib mengunggah video konten sesuai dengan timeline yang sudah ditentukan, yaitu tanggal 8 Mei sampai 18 Mei. Ketiga, peserta mengunggah pada akun TikTok pribadi atau tim yang tidak dikunci dan di akun RRI Digital. Yang keempat, buat caption yang kreatif dan menarik dengan menyertakan hashtag Lokapala KSM, Satria Mahardika, Tarik Kreasi _ nama regional, juga melengkapi dengan caption nama strip asal sekolah, strip asal kota, kabupaten, dan strip asal regionalnya. Dan jangan lupa untuk di-tag akun TikTok Lokapala _MUBA. Oke, berikut untuk kriteria penilaiannya, jadi 50% sama ya lewat votingnya RRI Digital berdasarkan konten yang di-vote di RRI Digital. Lalu yang kedua, 50%-nya itu adalah penilaian dari juri, yang poin diantaranya adalah kreativitas dan kelulusan gerakan. Yang kedua, keselarasan dan kekompakan. Yang ketiga, kesesuaian dengan tema. Yang keempat, kreativitas editing video tarinya. Jadi, song cover ini persyaratan khususnya adalah setiap sekolah wajib mendaftarkan 2 orang peserta untuk mengikuti lomba secara individu. Jadi ini lombanya solo ya untuk song cover ini. Lalu yang kedua, setiap sekolah memastikan peserta mengikuti lomba sampai akhir. Yang ketiga, peserta mengunggah satu video dengan menyanyikan lagu Sang Satria, diunggah di akun media sosial pribadi yang tidak dikunci atau di private melalui platform TikTok dan RRI Digital. Oke, selanjutnya ini ada ketentuan video Sang Cover. Nah, di video Sang Cover ini peserta menyanyikan satu lagu yaitu Sang Satria dan diperbolehkan untuk memainkan alat musik sebagai pengiring lagu atau menggunakan background asli atau -1 yang sudah panitia sediakan. Itu jadi dipersilahkan. Dan menyanyikannya itu di part tertentu saja, itu boleh sesuai keahlian peserta, mau verse, chorus, dan refnya dalam 1 menit itu boleh jika cukup, atau misalkan mau bagian verse-nya aja, mau bagian chorusnya aja, atau refnya aja itu boleh, atau untuk peserta yang bisa nge-rap itu juga boleh bagian rapnya aja gitu yang ditampilkan, dinyanyikan, dan diupload ke TikTok dan digitalnya gitu. Lalu yang kedua, pada lagu Sang Satria ini peserta mengubah lirik menjadi bahasa daerah. Namun pada kalimat Sang Satria itu tidak boleh diubah menjadi bahasa daerah. Nah, jadi maksudnya di sini adalah liriknya itu kan yang ingin dinyanyikan misalkan diubah ke bahasa daerah, tapi jika pada part tersebut ada kalimat Sang Satria itu tidak perlu diserap ke bahasa daerah, tidak perlu diubah ke bahasa daerah. Lalu juga teman-teman ini tidak perlu mengubah keseluruhan lirik lagu pakai bahasa daerah, cukup part tertentu aja yang pengen dinyanyiin ke bahasa daerah, diubah ke bahasa daerahnya. Dan kalau ada kalimat atau kata yang tidak ada serapannya di bahasa daerah itu tidak perlu dipaksakan gitu ya. Jadi semampunya, seadanya bahasa serapan di daerah aja gitu, nggak usah dipaksain gitu dari liriknya gitu ya. Lalu yang ketiga, peserta juga unggah satu video dengan durasi videonya itu minimal 30 detik dan maksimal 60 detik di akun TikTok pribadi yang tidak di private atau dikunci dan di akun RRI Digital. Lalu yang keempat, wajib unggah video kontennya ini sesuai timeline yang sudah ditentukan di tanggal 8 Mei sampai 18 Mei 2024. Oke, terakhir, buat caption yang kreatif dan menarik dengan menyertakan hashtag Lokapala KSM, Satria Mahardika, song cover _ nama regional, juga melengkapi dengan caption nama, strip asal sekolah, strip asal kota atau kabupaten, dan strip asal regionalnya di setiap caption video. Lalu jangan lupa juga untuk tag akun TikToknya Lokapala _MUBA. Terakhir, untuk kriteria penilaian dari song cover diantaranya adalah penilaian berdasarkan jumlah vote atau like terbanyak di RRI Digital untuk 50%-nya, dan 50%-nya lagi itu penilaian dari juri. Poin diantaranya adalah kualitas vokal, interpretasi lagu, dan kreativitas penampilan. Oke, di sini ada dokumen untuk Satria Mahardika. Jadi kita udah sediakan ya untuk -1, lirik terjemahan bahasa Indonesia, lirik originalnya, dan juga chord untuk song cover itu kita udah sediakan di sini. Lalu juga original version untuk mengiringi lagu Tarik Kreasi dan song cover itu juga udah ada.
Lalu untuk contoh shortcaster berbahasa daerah, mungkin teman-teman yang kayak gimana shortcaster berbahasa daerah itu gitu kan, di pertandingan Lokapala itu contohnya kayak gimana. Nah di sini kita udah sediakan dalam satu Google Drive atau dalam satu dokumen, sini udah ada linknya. Ini bisa dicek aja sama teman-teman. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait materi teknis Ksatria Mahardika. Oke, itu dia tadi penjelasan mengenai perlombaan dari Ksatria Mahardika 2024. Ini bersama dari Lokapala featuring Radio Republik Indonesia. Tepuk tangannya dulu dong. Jadi teman-teman semua nanti yang mengikuti dari masing-masing lomba nanti bisa menghubungi narahubungnya atau PIC dari setiap lomba untuk detail lebih lanjut. Kalau tadi mungkin kurang jelas ya, mungkin agak jauh yang di belakang tidak terlihat dengan jelas, bisa menghubungi narahubung dari masing-masing lomba untuk ketentuan-ketentuan dari lomba yang akan diikuti. Begitu ya Kak Husni? Iya, apalagi ya terkhusus sudah tergabung di grup WhatsApp-nya juga. Betul. Ya. Atau mungkin masih ada yang ingin ditanyakan, boleh sharing di grupnya. Tentunya terkait dengan mekanisme mungkin, atau mungkin terkait dari perlombaan, atau masih bingung tadi ada beberapa yang Kak Husni ditanya, ikutan lomba apa, masih dirembukin juga kemarin ya. Dan ini semuanya nanti akan dilakukan secara online. Penilaiannya juga akan dilakukan secara online. Dan nanti ketika online qualifier akan dipilih sekitar 5 orang pemenang untuk fun match-nya itu langsung di lokasi ya, di sini. Dan itu nanti juga akan ditayangkan para peserta ataupun finalis dari lomba-lomba yang lainnya gitu. Oke, dan di mana ini momen buat mungkin yang baru mau mulai menjadi seorang gamers esports ya. Boleh. Ini momen yang pas banget buat adik-adik atau teman-teman yang ikutan di Ksatria Mahardika 2024 ini ya. Karena ini gamenya keren banget. Yang mungkin salah satu dari games yang kita suka temuin di platform media sosial. Apalagi karya dari anak bangsa loh. That's right. Bisa jadi buat kamu yang hobi banget atau yang gamers ya, atau mungkin selain itu ada yang ikutan content creator, tarik kreasi, mungkin jika bakal shortcaster, jika bakal buat kamu juga bakal memproduksi juga untuk konten-konten yang lainnya dari games ataupun juga video yang udah dijelasin juga tadi sama Bang Haris Ansor juga dengan Selfie. Dan demikianlah rangkaian roadshow offline Ksatria Mahardika 2024 kita untuk hari ini. Kami ucapkan terima kasih untuk seluruh teman-teman dari siswa dan siswi SMA, SMK, SMP beserta guru pendamping yang sudah hadir pada siang hari ini. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Dan akhir kata Kak Husni pamit. Selfie juga pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik, oke. Ya, terima kasih buat teman-teman semua, hati-hati di jalan, udah gabung di sini. Oke, untuk link pendaftaran nanti ada nomor gurunya, izin. Mungkin nanti dari pihak RRI kita bakal kasih linknya. Jadi akan memudahkan buat teman-teman yang mau mendaftar. Oke, nanti.